Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 2611. Melawan Luo Fuming lagi. Semua orang terkejut. 3 elit besar telah bergabung untuk menyerang Ling Han. Namun hasilnya adalah 1 penyerang tewas dan 1 lagi terluka. Kehebatan pertempuran pemuda ini agak terlalu menakutkan, bukan? Ling Han tersenyum pada gorila besar itu, namun tidak ada emosi dalam senyumnya. Seolah-olah dia sedang melihat mayat. Saya sudah mengatakan sebelumnya, jangan pengadilan kematian. Dia mengetukkan 1 jari, dan menekan gorila besar itu. Gorila besar itu secara alami tahu bahwa dia telah menabrak tembok yang keras. Tetapi bagaimana dia bisa rela mengangkat kepalanya dan menunggu kematian? Dengan raungan nyaring, sarana untuk menyebabkan kerusakan spiritual telah dilepaskan olehnya, meledak ke arah Ling Han. Weng! Ling Han merasakan sedikit sakit di kepalanya. Bahkan jika dia sudah mempersiapkan diri, dia masih tersengat oleh serangan ini, meski tidak terlalu serius. Tidak dapat disangkal bahwa cara semacam ini sangat mencengangkan. Tidak mengherankan jika begitu banyak Raja Surgawi yang jatuh ke dalam perangkap. Bagi Raja Surgawi, apa yang lebih menggoda daripada kekuatan besar? Ketika gorila besar melihat bahwa serangan ini efektif, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terlihat terkejut. Dia menyatukan kedua tinjunya, dan memukul tinjunya seperti palu yang berat. Ling Han menggelengkan kepalanya. Meskipun ini efektif padanya, gorila besar itu hanyalah Raja Surgawi Langit kelima. Paling-paling, itu hanya akan menyebabkan Ling Han sedikit tersengat, tapi berapa lama efek ini bisa bertahan? Jarinya berhenti sejenak, tetapi segera mengetuk gorila besar itu dengan kekuatan yang keras, parah, dan belum pernah terjadi sebelumnya. Meskipun gorila besar itu mencoba yang terbaik untuk menangkis, itu sama sekali tidak efektif. Serangan Ling Han dengan paksa menembus dahinya, dan dia mati. Semua orang sekali lagi dibuat terdiam. Apakah ini benar-benar Raja Surgawi keempat surga? Membunuh Raja Surgawi Langit kelima seperti menyembelih ayam baginya. Dia sangat kuat. Namun wanita tua itu menyambar ki hitam yang melayang keluar setelah gorila besar itu mati. Dia merilis serangkaian kekels. Kekuatan yang menggelegak di dalam tubuhnya memenuhinya dengan kepercayaan diri dan keserakahan yang tak tertandingi. Dia ingin menelan lebih banyak ki hitam agar dia menjadi lebih kuat. Dia menatap Ling Han. Meskipun Ling Han telah membunuh 2 orang berturut-turut dengan 1 serangan pedang dan ketukan jarinya, dia tidak takut. Perasaan kekuatan yang tak tertandingi itu juga membuatnya mati rasa pada saat yang sama. Serahkan hidupmu padaku. Dia terbang seperti kelelawar yang menukik, lengannya terentang. Dan saat dia berada di udara, dia membuka mulutnya. Weng! Gelombang suara meledak ke arah Ling Han. Gelombang suara belum sampai padanya, tetapi serangan spiritual menyerangnya lebih dulu. Karena suara semburan itu pada dasarnya hanyalah pengalih perhatian, Ling Han merasakan sensasi menyengat di dalam kepalanya. Dia menggelengkan kepalanya. Serangan spiritual dari wanita tua itu jauh lebih kuat daripada gorila besar tadi, dan dia hanya melahap 2 garis ki hitam dari pemuda berbaju merah dan gorila besar. Peningkatan kekuatan tampaknya sangat sederhana, jadi wajar jika seseorang menjadi kecanduan. Ling Han tersenyum tipis. Aku mengizinkanmu untuk merebut 2 garis ki hitam berturut-turut hanya untuk melihat seberapa jauh kekuatanmu akan meningkat. Namun hasil akhirnya benar-benar mengecewakan saya. Dia mengulurkan tangan, dan menekan wanita tua itu. Peng! Wanita tua itu langsung jatuh dari langit. Dia telah ditarik dengan paksa oleh gaya gravitasi yang luar biasa kuat. Dia heran.
Bagaimana bisa seseorang yang telah mencapai ketinggian karena dia dipengaruhi oleh gravitasi? Satu-satunya hal yang dapat memengaruhinya adalah peraturan. Pemahaman yang dimiliki pemuda ini tentang regulasi jauh melampaui miliknya, dan itulah mengapa sedikit panduan tentang regulasi sudah cukup untuk membuatnya jatuh. Bahkan jika wanita tua itu telah terpengaruh oleh Ki Hitam, yang menyebabkan dia menjadi mudah tersinggung dan haus darah, ketika dihadapkan pada keberadaan yang jauh lebih kuat dari dirinya, dia masih menunjukkan sedikit rasa takut. Bertahan hidup adalah naluri setiap makhluk cerdas. Selama seseorang masih memiliki kecerdasan, itu secara tidak sadar akan berpengaruh. Wanita tua itu bergidik. Dilihat dari kata-kata Ling Han, dia sengaja membiarkannya merebut Ki Hitam. Lebih jauh lagi, itu hanya agar dia bisa menjadi lebih kuat. Keyakinan yang luar biasa, tidak hanya kata-kata ini mengejutkan wanita tua itu, yang lain di dekatnya juga menganga, dan mengalami kebingungan yang mendalam. Tidak ada yang tahu asal-usul Ki Hitam. Namun, mereka tahu bahwa itu dapat meningkatkan kekuatan serangan spiritual mereka. Bahkan, itu bisa meningkatkan kultivasi mereka mendekati seluruh tingkat kultivasi. Siapa yang tidak menginginkan hal baik seperti ini? Namun Ling Han benar-benar membuangnya seperti sepatu usang. Siapa yang bisa menerima ini? Ling Han bahkan tidak melirik kedua kali. Dia hanya menekan udara ke arah wanita tua itu. Wanita tua itu hancur menjadi bubur darah. Dia bertepuk tangan, seolah-olah dia telah melakukan sesuatu yang dapat diabaikan. Kemudian, dia menyapu mata orang-orang di sekitarnya. Ini adalah harga yang harus dibayar karena memprovokasi saya. Semua orang menundukkan kepala. Orang seperti ini pastilah naga dari 9 langit. Bagaimana mereka bisa cocok dengannya? Jika ada raja langit lain yang berada di langit kelima ke atas, mereka masih bisa menggunakan tingkat kultivasi superior mereka untuk menekan Ling Han. Tapi sekarang, Ling Han adalah yang terkuat di sini. Jadi bagaimana jika ada Raja Surgawi yang tak terhitung jumlahnya? Jadi bagaimana jika Ki Hitam akan mempengaruhi pikiran mereka? Dihadapkan dengan kekuatan absolut, orang-orang ini memilih untuk tunduk. Namun Ling Han tidak terlalu senang. Dia awalnya berencana untuk menggunakan wanita tua itu untuk membantunya menerobos ke surga kelima. Tetapi dia tidak berpikir bahwa wanita tua itu masih sangat lemah bahkan ketika dia dengan sengaja memberinya keuntungan. Surga kelima tidak akan melakukannya, dan surga keenam mungkin hanya cukup. Itu harus menjadi Raja Surgawi surga ketujuh yang bisa menjadi ancaman yang cukup besar baginya. Ling Han tidak menerobos masuk ke makam besar terakhir itu dengan gegabah. Ada banyak Raja Langit ke-8 dan Surga ke-9 di sana. Selain itu, mereka juga memiliki sarana serangan spiritual yang menakutkan. Ling Han tidak akan berani menjamin bahwa dia tidak akan pingsan jika dia diledakkan oleh makhluk semacam ini. Semangatnya bahkan mungkin langsung hancur. Dia mengamati dari luar, berharap bisa menemukan beberapa petunjuk. 1 hari, 2 hari, 10 hari. Lama. Pada hari ini, tanah tiba-tiba bergetar hebat, seolah-olah sedang terjadi gempa bumi. Kemudian, satu demi satu sosok melesat keluar dari berbagai sudut makam besar itu. Salah satunya jatuh di daerah dekat Ling Han. Melihat keadaannya yang sangat menyedihkan, dia pasti tidak kehabisan keinginannya sendiri. Dia seharusnya dipaksa atau dikirim terbang ke sini oleh elit lain. Ling Han menoleh, dan mau tak mau terlihat terkejut, karena dia mengenali orang ini. Luo Fuming, ayah Luo Yang. Ketika Ling Han telah membunuh Luo Yang, Luo Fuming secara alami ingin membalas kematian putranya, dan telah bertempur sengit dengan Ling Han. Namun, pada akhirnya, yang terakhir menggunakan pedang iblis surgawi untuk mengirim pihak lain mundur. Raja Surgawi surga ketujuh harus menjadi lawan yang dapat diterima. Mata Ling Han berbinar, dan dia melangkah maju. Luo Fuming bergegas berdiri, sedikit rasa takut muncul di ekspresinya. Dia tampaknya dipenuhi dengan kewaspadaan terhadap makam besar ini.
tapi keserakahannya tidak bisa ditekan. Sambil menggertakkan giginya, dia berencana memasuki makam itu sekali lagi. Tunggu, Luo Fuming bahkan belum bergerak ketika seseorang mengulurkan tangan di depannya, sepertinya dia menghentikannya. Luo Fuming menoleh, namun hampir mencemooh. Raja Langit Keempat, seorang Raja Surgawi Surga Keempat benar-benar berani menghentikannya. Luo Fuming berpunuk secara internal, namun bergerak tanpa ragu sedikit pun, menekan telapak tangan pada Ling Han. Bak bodoh semacam ini seharusnya dihancurkan dengan satu serangan. Serangan telapak tangannya mendarat, dan Ling Han mengangkat tangannya sedikit. Saat peraturan berbenturan, riak yang tak terhitung jumlahnya terbentuk. Serangan dari Luo Fuming ini langsung dibubarkan dengan bersih. Luo Fuming tidak bisa membantu tetapi terkejut. Meskipun serangan ini bukan kekuatan penuhnya, itu sebenarnya masih tidak mampu menekan Raja Surgawi Langit Keempat belaka. Ini menyebabkan dia mengingat seseorang, musuh besar yang telah membunuh putranya. Pria itu juga memiliki kemampuan untuk melawan orang lain yang lebih unggul darinya dalam tingkat kultivasi. Tapi bocah jahat itu adalah Raja Surgawi Surga Ketiga. Selain itu, dia juga tidak memiliki penampilan dan aura ini. Kamu siapa? Mengapa Anda menghentikan saya? Luo Fuming bertanya dengan muram. Aura yang sangat menakutkan dari Seven Heaven Celestial King melonjak keluar. Ling Han tersenyum tipis. Luo Fuming, apakah kamu tidak lagi mengenaliku? Kamu, Luo Fuming sedikit mengernyit. Dia tidak mengenali Ling Han, tetapi merasa bahwa nada yang terakhir digunakan sudah tidak asing lagi. Chapter 2612. Ayo, Ling Han tersenyum dengan tenang, lalu mengusap wajahnya. Anda, Luo Fuming langsung mengamuk karena penampilan Ling Han sudah berubah menjadi lilong, dan auranya juga sama. Secara alami, Luo Fuming langsung mengingat rasa sakit kehilangan putranya. Dia tertawa keras, tetapi itu dipenuhi dengan ancaman yang luar biasa. Betapa beraninya, kamu benar-benar berani tampil di depanku. Ling Han tersenyum. Kamu melarikan diri dengan panik sebelumnya, bukan? Luo Fuming tidak bisa menahan diri untuk tidak bisa berkata apa-apa. Sebenarnya, dia tidak melarikan diri dengan panik sebelumnya, melainkan hanya bisa pergi dengan enggan karena dia tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Ling Han yang memiliki pedang iblis surgawi. Tetapi sebagai Raja Surgawi Surga Ketujuh, dia sebenarnya tidak dapat menekan Raja Surgawi Surga Ketiga. Jadi bagaimana dia bisa memperdebatkan masalah ini dengan Ling Han? Hari ini, aku pasti akan mengambil hidupmu, Luo Fuming menyatakan dengan dingin, penuh dengan keyakinan mutlak. Meskipun tingkat kultivasi Ling Han telah meningkat, dan Luo Fuming masih berada di tempatnya sebelumnya, jadi sepertinya skala kemenangan bahkan lebih condong ke arah Ling Han. Luo Fuming tahu betapa menakjubkannya alat serangan spiritual yang dia pegang. Bahkan pikiran Raja Surgawi Surga ke-8 dapat dihancurkan dengan satu serangan darinya pada saat kecerobohan. Adapun Raja Surgawi Surga ke-4, dia mengakui bahwa fisik Ling Han sangat tangguh, tetapi semangatnya adalah yang paling sulit untuk dikembangkan. Apakah ada kemungkinan bahwa itu tidak bisa dihancurkan? Ling Han bertepuk tangan. Yang saya inginkan adalah tekad dari Anda. Datang. Raja Surgawi Surga Ketujuh harus menjadi lawan terbaik baginya sekarang. Itu seharusnya cukup untuk membuat semangat juangnya berkobar, dan memungkinkan dia untuk menerobos ke surga kelima. Bayar kembali dengan nyawamu untuk kematian putraku. Luo Fuming pindah. Dia berteriak, melepaskan raungan yang mengguncang dunia. Bahkan jika seseorang telah mencapai tingkat Raja Surgawi Surga Ketujuh karena kondisi khusus makam Raja Surgawi, apakah mereka tingkat Raja atau tingkat Kaisar, tingkat kultivasinya masih asli. Bagaimana kecakapan pertempuran mereka bisa diremehkan? Lebih-lebih lagi, mata Luo Fuming menjadi hitam pekat. Dia mengirimkan serangan spiritual yang ditujukan langsung ke pikiran Ling Han. Ini adalah serangan yang paling menakutkan. Bahkan jika Ling Han telah mempersiapkan diri, itu tidak berguna.
Dia merasakan getaran hebat di benaknya. Itu benar-benar seperti gelombang besar yang muncul di lautan, mengguncangnya dengan keras. Tepat pada saat ini, serangan Luo Fuming juga sampai padanya. Serangan telapak tangan mendekat, berubah menjadi ribuan pukulan kekuatan, dan berniat untuk membuat luka berat pada Ling Han. Ling Han dengan paksa menekan penderitaan dalam jiwanya, dan membalas Luo Fuming dengan serangan telapak tangannya sendiri. Peng! Keduanya bertukar pukulan sekali. Ling Han tidak bisa membantu tetapi tersandung, dan mundur beberapa langkah. Ekspresinya juga menjadi sangat jelek. Dalam hal kecakapan pertempuran yang sebenarnya, Ling Han jelas tidak kalah dengan Luo Fuming. Tetapi yang terakhir mengirimkan serangan spiritual langsung ke rohnya memengaruhi kemampuannya untuk melawan, menyebabkan Ling Han lebih rendah dari Luo Fuming dalam pertukaran ini. Selain itu, serangan spiritual juga menyebabkan luka ringan pada jiwanya. Tingkat Raja Surga ke-7 tidak takut, tetapi dipengaruhi oleh Ki Hitam. Dia telah mempelajari cara untuk serangan spiritual, menjadikannya sekarang bintang Raja Surga ke-7, dan itulah yang menakutkan. Haha, kamu bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Ketika Luo Fuming melihat bahwa serangan ini berhasil, dia tidak bisa menahan tawa keras. Dia mendekat lagi, mengirimkan tinjunya dalam serangkaian pukulan, dan beberapa serangan spiritual juga tertanam dalam pukulannya, membombardir Ling Han tanpa henti. Harus diketahui bahwa lawan Ling Han adalah Seven Heaven Celestial King, makhluk yang telah memahami cara untuk memberikan serangan spiritual. Dengan dia dipaksa melakukan banyak tugas dalam keadaan seperti itu, situasinya secara alami memburuk saat dia terus-menerus goyah di batas bahaya. Tapi justru perasaan krisis yang kuat inilah yang memaksa keluar setiap potensi dari Ling Han. Dia menemukan bahwa ambang batas pada tingkat kultivasinya telah melonggar. Pintu besar ke surga kelima akhirnya terbuka untuknya. Selain itu, ini bukan satu-satunya kabar baik. Dia juga telah mencapai tingkat baru dalam genggamannya atas gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan, dan saat ini dengan cepat menyesuaikan dirinya dengan peraturan alam beku Flaming. Lagi pula, dia sudah menyesuaikan fisiknya sebelumnya, jadi kesulitan menyesuaikan dirinya pada tingkat spiritual secara alami jauh lebih rendah. Datang, datang. Dia tertawa terbahak-bahak, berani dan tinggi. Kamu sudah dekat dengan kematian, dan kamu masih berani menjadi sombong. Luo Fuming mencibir. Bocah ini benar-benar tidak masuk akal. Dia telah mengalami beberapa ribu serangan spiritual darinya, dan serangan spiritualnya secara alami terluka parah. Dan dia sebenarnya masih berani tertawa terbahak-bahak. Ling Han mengabaikannya sepenuhnya. Jika Luo Fuming tidak memahami cara untuk menimbulkan kerusakan spiritual, Ling Han akan mampu membunuh yang pertama dengan beberapa pukulan. Sekarang, Ling Han secara alami juga tidak akan menganggap serius Luo Fuming. Pihak lain hanyalah boneka yang dipengaruhi oleh Ki Hitam. Datang, Ling Han berteriak ke langit. Ayo apa? Luo Fuming baru saja akan terus mengejek ketika perasaan cemas tiba-tiba muncul di dalam hatinya. Dia mengangkat kepalanya, dan bisa melihat awan gelap menyebar. Baut petir yang mengerikan berkedip di dalam. FACK, itu adalah kesengsaraan surgawi yang akan datang. Chapter 2613. Menerobos ke surga kelima. Awan guntur meluncur, dan kesengsaraan surgawi akan segera tiba. Petir menyambar di dalam awan petir, memancarkan aura menakutkan yang akan menyerang ketakutan bahkan ke jantung Raja Surgawi Langit ke-7. Luo Fuming memucat karena terkejut. Ling Han sebenarnya akan mengalami kesengsaraan saat ini. Kekuatan pemuda ini sangat kuat. Sebagai tingkat Raja Surga ke-4, dia mampu menyamai surga ke-7. Dan sekarang dia akan mengalami kesengsaraan besar di surga kelima. Apakah kekuatan kesengsaraan sebanding dengan surga ke-8? Dentang, sambaran petir dewa pertama telah turun. Ling Han tidak takut, dan menyerbu ke depan dengan tinjunya terangkat. Petir menyambar tangan besinya, dan peraturan petir meledak, menciptakan kilatan petir yang tak terbatas,
seolah lautan petir telah ditumpahkan. Itu sangat menakutkan. Tercengang, Luo Fuming menonton dengan kaget. Meskipun dia tahu bahwa Ling Han sangat kuat, fakta bahwa yang terakhir kuat sejauh ini masih mengejutkannya. Dia tidak bisa mempercayainya. Itu karena Luo Fuming tahu bahwa mungkin dia sendiri dapat menanggung kesengsaraan semacam ini, tetapi dia pasti harus membayar mahal untuk melakukannya. Bahkan jika dia tidak terluka parah, dia pasti tidak bisa menerima pukulan kedua dan benar-benar tidak terluka untuk kedua kalinya. Tetapi apakah kesengsaraan hanya memiliki satu serangan? Itu akan menyerang satu sepanjang hari. Memang, Luo Fuming telah mengolah teknik rahasia, jadi kecakapan bertarungnya telah meningkat pesat. Tapi saat itulah targetnya adalah makhluk lain. Jika seseorang menggunakan serangan spiritual pada kesengsaraan, akankah kesengsaraan itu melambat bahkan untuk sesaat? Oleh karena itu, ketika dihadapkan dengan kesengsaraan surgawi, dia sebenarnya masih merupakan surga ketujuh Luo Fuming yang asli, tanpa perbaikan sedikit pun. Kekuatan semacam ini dari langit dan bumi membuatnya gemetar. Bahkan jika dia adalah Raja Surgawi, dan setingkat dengan regulasi, bagaimana mungkin dia berani mengambil langkah lain? Untuk tidak mengatakan apakah kekuatan kesengsaraan akan diperbesar karena tingkat kultivasinya setelah dia ditarik ke dalam kesengsaraan. Bahkan jika itu persis sama, satu-satunya nasibnya pasti masih kematian. Bagaimana bocah ini begitu aneh, gumamnya, ekspresinya sangat jelek. Dan di sekitarnya, semua orang sama-sama melongo kaget. Surga, apa yang telah saya lihat? Raja Surgawi surga keempat sebenarnya mampu menandingi elit besar surga ketujuh. Selain itu, dia bahkan menerobos di tengah pertempuran. Kemungkinan kesengsaraan ini terlalu menakutkan, bukan? Mengapa itu memberi saya perasaan kesengsaraan surga ke-9? Di awan petir, Ling Han berjuang melawan kesengsaraan dengan intens. Baginya, kesengsaraan tidak sulit untuk dialami. Karena itu, dia menghunus pedang iblis surgawi, dan ditempa oleh kesengsaraan, dia menarik petir yang menakutkan ini ke dalam tubuh pedangnya. Itu bisa memungkinkan pedang iblis surgawi untuk mendapatkan kekuatan petir, dan mungkin saja pedang iblis surgawi akan mampu melepaskan kekuatan surga ke-8. Ini tentu saja sangat sulit. Bagaimana kekuatan langit dan bumi bisa dicuri? Namun Ling Han tidak peduli. Lagi pula dia akan mengalami kesengsaraan surgawi. Jadi meskipun hanya ada sedikit keuntungan, itu tetap keuntungan murni. Retakan, retakan, retakan. Kesengsaraan surgawi menimpa tanpa henti. Setiap sambaran petir tampaknya mampu menghancurkan Ling Han menjadi debu. Tetapi sebenarnya, itu semua adalah upaya yang gagal. Luo Fuming ragu-ragu. Haruskah dia tinggal di sini dan terus menunggu sampai Ling Han selesai menjalani kesengsaraan surgawinya? Atau haruskah dia segera pergi? Meninggalkan, dia tidak puas dengan itu. Musuh yang telah membunuh putranya tepat di depannya, dan dia sebelumnya juga mendapatkan keunggulan mutlak dalam hal kekuatan pertempuran. Tetapi jika tidak, bagaimana jika Ling Han selesai menjalani kesengsaraan surgawi, dan kekuatan pertempurannya melonjak? Jadi dia malah membalikkan keadaan untuk membunuh Luo Fuming. Oleh karena itu, Luo Fuming sangat ragu-ragu, berkonflik antara dua pilihan yang sulit. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang sangat lama, ekspresinya akhirnya ditentukan. Dia telah memutuskan untuk tinggal. Pertama, Luo Fuming ingin membalas dendam putranya. Dan kedua, Ling Han pasti harus menyembunyikan rahasia yang sangat besar. Kalau tidak mungkin dia bisa begitu kuat. Luo Fuming bertekad untuk merebut rahasia ini untuk dirinya sendiri. Jika ini terjadi sebelum dia masuk ke dalam makam kuno, mungkin dia akan memilih menghindar sebagai pilihan terbaiknya. Meski kekuatan memang hebat, nyawanya jelas lebih penting. Tapi sekarang, dia dipengaruhi oleh Ki Hitam, dan keserakahannya tidak bisa lagi ditahan. Selain itu, dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatan serangan spiritual, dan berpikir bahwa begitu dia menggunakan gerakan ini, Ling Han pasti akan berakhir seperti sebelumnya dihantam dengan keras dan tanpa ampun.
Dia duduk diam di pinggir lapangan, pulih ke kondisi terkuatnya. Pada saat yang sama, dia juga membangun kekuatan untuk serangan terkuatnya. Sekarang, dia benar-benar memiliki inisiatif. Serangan hanyalah masalah satu pemikiran baginya. Dia memiliki lebih dari cukup waktu untuk mempersiapkan langkah yang kuat. Langkah terkuatnya adalah 3 jarum tulang jahat. Dia perlu mempersiapkan waktu lebih dari 10 napas hanya untuk menembakkan 1 jarum. Dalam pertarungan dengan kekuatan yang sama, jam berapa dia harus bersiap untuk serangan ini? Tapi sekarang, dia tidak hanya bisa menembakkan Evil Bone Needle, dia bahkan bisa menembak mereka bertiga. Luo Fuming tidak bisa membantu tetapi menunjukkan sedikit rasa kasihan di ekspresinya. Dia telah memperoleh 3 jarum tulang jahat ini di sebuah situs kuno sebelum dia memasuki makam Raja Surgawi. Mereka sangat berharga, dan memiliki kekuatan penghancur yang mencengangkan. Dia juga menggunakan mereka untuk membunuh beberapa Raja Surgawi yang tingkat kultivasinya melampaui dia. Tetapi setiap kali dia menggunakannya, beberapa retakan lagi akan muncul di jarum tulang jahat. Dia mungkin hanya bisa menggunakannya untuk terakhir kalinya. Kasihan ini hanya terlintas di wajahnya, dan Luo Fuming dengan cepat memantapkan tekadnya. Selama dia membunuh Ling Han, apa yang dia dapatkan akan jauh melebihi nilai dari 3 jarum tulang jahat. Untuk berbicara tentang hal lain, hanya alat surgawi yang dimiliki bocah ini yang layak untuk dikorbankan. Waktu berlalu dengan tenang, dan waktu 1 hari akan segera berakhir. Luo Fuming tiba-tiba berdiri. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat awan kesusahan itu padat, tetapi tidak ada kilat yang dilepaskan. Mempertimbangkan faktor waktu, mereka jelas bersiap untuk pukulan terakhir, serta pukulan terkuat. Dia mengarahkan pandangannya pada Ling Han, akal surgawinya juga mengunci yang terakhir dengan kokoh. Setelah serangan terakhir dari kesengsaraan surgawi turun, Luo Fuming juga akan segera menindaklanjuti dengan menembakkan 3 jarum tulang jahat. Dalam keadaan seperti ini, dia benar-benar tidak percaya bahwa Ling Han masih bisa selamat dengan selamat. Dentang, sambaran petir terakhir dari kesengsaraan surgawi turun. Itu sangat megah, seolah-olah naga petir telah terbentuk, meraung ke arah Ling Han. Pada saat yang sama, Luo Fuming juga melambaikan tangan kanannya. Siu, 3 jarum tulang jahat ditembakkan. Dan itu belum semuanya. Luo Fuming sedang menunggu. Setelah kesengsaraan surgawi menimpa Ling Han, Luo Fuming akan memberikan serangan spiritual. Kalau tidak, bahkan jika dia ikut campur dalam kesengsaraan surgawi, tidak ada hal baik yang pasti akan terjadi padanya. Ling Han menyeringai dingin. Luo Fuming telah menunggu selama ini di sela-sela, jadi bagaimana mungkin Ling Han tidak dapat berpikir bahwa pihak lain berencana untuk menembaknya setelah kesengsaraan surgawi? Ling Han menjentikkan pedang iblis surgawi, bertemu dengan sambaran petir terakhir dari kesengsaraan surgawi. Kemudian, dia mengulurkan tangan kirinya, dan menekan ketiga jarum tulang jahat itu. Peraturan waktu berkobar, dan 3 jarum tulang jahat langsung melambat secara drastis. Cahaya bayangan meredup dan menjadi cerah, seolah-olah mereka ingin menembus rantai yang dijerat oleh peraturan waktu. Luo Fuming tertegun. Jarum tulang jahat sangat kuat. Ketika dia sendiri adalah Raja Surgawi Surga kedua, dia telah menggunakan mereka untuk membunuh Raja Surgawi Surga ketiga. Ini jelas merupakan alat berharga yang telah dipalsukan oleh Raja Surgawi Surga ke-9. Selain tingkat Raja Surgawi Surga ke-9, mereka tidak boleh terpengaruh oleh peraturan dari tingkat lain manapun. Namun Ling Han benar-benar menghentikan Evil Bone Needles. Seberapa tak terbayangkan ini, orang ini baru saja naik ke surga kelima. Apakah dia benar-benar menakutkan? Namun, Luo Fuming hanya terkejut sesaat. Segera, dia melancarkan serangan spiritual terhadap Ling Han. Itu melampaui peraturan, atau jenis lain dari peraturan. Itu tidak memiliki konsep jarak sama sekali. Saat itu disampaikan, serangan itu langsung meledak ke dalam pikiran Ling Han. Sedikit kepuasan diri muncul di wajah Luo Fuming.
Ling Han pasti akan kehilangan kendali atas regulasi karena efek pukulan ini, dan bahkan jika itu hanya sesaat, jarum tulang jahat akan dapat menusuk ke arah Ling Han lagi. Selain itu, kali ini tidak mungkin diblokir. Mati. Siu, serangan spiritual telah mendarat. Tetapi yang mengejutkan Luo Fuming adalah fakta bahwa ketiga jarum tulang jahat sebenarnya masih tidak bergerak. Bagaimana ini mungkin? Luo Fuming sama sekali tidak bisa menerima ini. Adegan ini benar-benar membalikkan akal sehatnya. Ling Han menyeringai bangga. Itu bukanlah sesuatu yang sederhana seperti terobosan yang telah dia lakukan. Dia juga telah menyelesaikan bagian kultivasi roh dari gulungan surga yang tidak bisa dihancurkan. Serangan spiritual semacam ini memang masih mampu mempengaruhi dirinya. Namun bila digunakan oleh Luo Fuming sebenarnya tidak jauh berbeda dengan jika digunakan oleh gorila besar dan wanita tua sebelumnya. Itu hanya akan menyebabkan Ling Han sedikit sensasi menyengat untuk sementara waktu. Ini sepenuhnya dalam kisaran yang bisa dia toleransi. Chapter 2614. Dipukul sampai mati dengan serangan tunggal. Setelah goyah sesaat, Luo Fuming tiba-tiba berbalik untuk melarikan diri. Bahkan serangan spiritualnya tidak dapat memengaruhi Ling Han, jadi bagaimana mungkin dia bisa berharap untuk menyaingi yang terakhir? Saat berada di surga ketiga, Ling Han sudah mampu menyaingi Luo Fuming dengan bantuan pedang iblis surgawinya. Sekarang Ling Han telah naik 2 level dibandingkan saat itu, bagaimana mungkin Luo Fuming memiliki sedikit peluang? Tidak hanya dia tidak memiliki peluang untuk menang, tetapi dia bahkan menghadapi risiko kematian. Dia haus darah, dan dia serakah. Namun, dalam menghadapi kekalahan dan kematian tertentu, dia secara alami tidak akan sebodoh itu untuk maju terus tanpa memperhatikan hal lain. Ling Han menggelengkan kepalanya, berkata, sudah terlambat. Dia mengulurkan tangan untuk meraih Luo Fuming. Ledakan. Seperti gunung yang tinggi, peraturan berubah menjadi tangan jasmani yang benar-benar memblokir semua jalan mundur untuk Luo Fuming. Tidak, ada keterkejutan dan ketidakpercayaan di wajah Luo Fuming, dan lebih dari itu ada rasa penyesalan dan kebencian. Mengapa dia tidak melarikan diri lebih awal? Mengapa dia memojokkan dirinya ke dalam situasi yang mematikan? Dia bukan orang seperti itu. Rasa kebingungan yang kuat menguasai Luo Fuming. Dia selalu menjadi orang yang berhati-hati yang menolak melakukan apapun yang tidak dia yakini. Namun, Ling Han sudah mampu menyaingi dia saat berada di surga ketiga, dan ini terjadi meskipun Luo Fuming telah menguasai teknik rahasia spiritual yang kuat. Sekarang Ling Han telah melampaui surga keempat dan memasuki surga kelima. Mengapa Luo Fuming masih berani menargetkan yang pertama? Mengapa dia masih disesatkan oleh keserakahannya? Bahkan sampai saat ini, dia masih tidak mengerti apa yang telah mempengaruhinya. Tindakannya sangat kontras dengan perilakunya yang biasa. Telapak tangan Ling Han hancur. Luo Fuming langsung hancur sampai mati. Begitu serangan spiritualnya gagal memengaruhi lawannya, Luo Fuming akan lebih lemah daripada bahkan Raja Surgawi Sungai Yin. Sementara itu, Ling Han sudah bisa membunuh Raja Surgawi Sungai Yin saat berada di surga keempat. Jadi sekarang dia telah maju ke surga kelima. Bukankah membunuh Luo Fuming semudah menjentikkan pergelangan tangan? Raja Surgawi di sekitarnya semuanya tercengang saat melihat ini. Mereka tidak bisa membantu tetapi gemetar ketakutan. Raja Surgawi surga kelima ini terlalu ganas. Dia telah berhasil membunuh Raja Surgawi surga ketujuh dengan satu pukulan. Kekuatannya sudah bisa menyaingi surga kedelapan, kan? Namun, Ling Han hanya menggelengkan kepalanya. Mengikuti kenaikan tingkat kultivasinya, dia menemukan bahwa semakin sulit untuk membunuh mereka yang berada pada tingkat kultivasi yang lebih tinggi darinya. Luo Fuming hanya seorang kaisar tingkat, dan jika bukan karena lingkungan yang unik ini, tidak mungkin baginya untuk mencapai surga ketujuh di tempat pertama. Selain itu, surga ketujuh semacam ini sangat lemah. Karena inilah Ling Han berhasil membunuhnya dengan mudah dengan satu pukulan. Namun,
Bagaimana jika dia adalah tingkat Raja Surga ke-7? Kalau begitu, membunuhnya akan jauh lebih sulit. Jika orang lain mengetahui pikirannya, mereka pasti akan memarahinya karena serakah. Dia telah membunuh musuh 2 tingkat di atasnya, dan ini sudah merupakan prestasi yang menantang surga. Namun dia masih kecewa dan mendesah bahwa ini tidak cukup baik. Ling Han membolak-balik alat surgawi tata ruang Luo Fuming. Namun, hanya ada beberapa ratus Ascending Dragon Pills di dalamnya. Ini secara alami jauh lebih rendah daripada kekayaan Azure Ghost Celestial King. Namun, ini tidak dapat membantu. Lagi pula, Luo Fuming hanyalah Raja Surgawi Surga ke-7. Ling Han duduk bersila, memegang gulungan dimensi di tangannya. Sekarang batas atas kultivasinya telah dibuka, dia secara alami dapat meningkatkan level seni tubuhnya lagi. Dia tidak tahu bahaya apa lagi yang ada di makam kuno, tetapi dia tahu pasti akan ada lebih banyak tantangan di depan. Jika tidak, para Raja Surgawi Surga ke-9 itu pasti sudah mendapatkan gulungan yang tersisa dari gulungan Surgawi 9 transformasi dan mundur dari tempat ini sejak lama. Secara alami bagus untuk meningkatkan kekuatannya. Lagi pula, ini tidak akan memakan banyak waktu. Meski begitu, Ling Han langsung terdiam setelah duduk. Dalam sekejap mata, 17 tahun berlalu. Selama waktu ini, beberapa Raja Surgawi lainnya masuk ke makam kuno, tidak mampu menekan keserakahan dan nafsu mereka terhadap beberapa harta. Banyak Raja Surgawi lainnya terlibat dalam pertempuran mematikan di luar, dengan mayat mereka berserakan di tanah di depan makam kuno. Beberapa Raja Surgawi lainnya juga datang dan menunjukkan kekuatan mereka yang mendominasi. Namun, tidak ada yang melangkah maju untuk mengganggu Ling Han. Ini karena tindakannya membunuh Luo Fuming dengan satu serangan masih menjadi topik pembicaraan hangat di antara yang lain. Meskipun para pendatang baru skeptis akan hal ini, mereka tetap memutuskan untuk tidak memprovokasi Ling Han, karena tidak ada kebutuhan nyata untuk itu. Lagi pula, bagaimana jika rumor itu benar? Namun, selalu ada orang yang sombong dan sombong. Omong kosong, apa yang kamu muntahkan? Raja Langit-Langit ke-5 membunuh Raja Langit-Langit ke-7? Bagaimana hal yang tidak masuk akal seperti itu bisa terjadi? Kata seorang wanita dengan suara keperakan. Dia sangat cantik, namun wajahnya yang halus dipenuhi dengan kesombongan. Tepat, mengapa mereka tidak mengklaim bahwa dia membunuh Raja Surgawi 9 surga? Seseorang di sampingnya berkata setuju. Ini adalah sekelompok anak muda yang tampil semanis mungkin. Total ada 9 orang, 6 laki-laki dan 3 perempuan. Kekuatan mereka sangat mirip, dan mereka kebanyakan berada di surga ke-5. 2 dari mereka berada di surga ke-6, 1 laki-laki dan 1 perempuan, dan mereka berdua mengenakan aura kesombongan. Tuan Muda Su adalah raja tingkat 1 dalam 1 triliun tahun. Namun bahkan dia hanya bisa menjamin kemenangan melawan mereka yang berada di tingkat kultivasi yang sama, kata seorang pria berkulit hitam sambil mengarahkan ibu jarinya ke pria yang berada di surga ke-7. Namun, mereka mengklaim bahwa orang ini berhasil membunuh Raja Surgawi Surga ke-7 saat berada di surga ke-5. Lalu apa artinya Tuan Muda Su? Dan Saudari King, dia juga tingkat Raja Surga ke-6, dan dia ditakdirkan untuk menjadi permaisuri surga ke-9 yang tak tertandingi di masa depan. Wanita lain menambahkan, pria dan wanita yang dipuji keduanya tersenyum sederhana. Namun, ekspresi mereka sangat arogan, dan jelas bahwa mereka sepenuhnya setuju dengan kata-kata pujian ini. Mereka merasa mereka memang sekuat ini. Seorang pemuda berbaju ungu melangkah maju, dan berkata, "Siapa orang itu? Ayo keluar, aku, Liu Yuheng, ingin melihat binatang berkepala 3 dan bertangan 6 macam apa kamu ini." Dia menyapu pandangannya ke sekeliling, mengintip ke bawah pada orang-orang di sekitarnya. "Sungguh orang yang angkuh," seseorang bergumam. "Mendiamkan, tahan lidahmu, apakah kamu tidak mengenali orang-orang ini?" Temannya buru-buru berkata sebagai peringatan. "Apakah mereka begitu mengesankan?" Orang lain bertanya dengan bingung.
Mereka adalah tuan muda dari Heaven Transforming City, rekannya menjawab. Terkesiap, kota surga yang mengubah, seru orang itu keheranan. Menurut rumor, tempat itu didirikan oleh gelombang pertama Raja Surgawi yang dilemparkan ke makam Raja Surgawi. Itu juga kota pertama dari makam Raja Surgawi. Rekannya mengangguk, berkata, itu benar. Kota transformasi surga penuh dengan elit, dan ada lebih dari 100 Raja Surgawi ke-9 di tempat itu. Selain itu, gelombang pertama Raja Surgawi yang dikurung di makam Raja Surgawi, semuanya adalah elit sejati. Siapa di antara mereka yang tidak memiliki latar belakang yang menakutkan? Siapa di antara mereka yang tidak terlalu berbakat? Belum lagi mereka, bahkan keturunan mereka sangat kuat dan berbakat. Ada desas-desus bahwa banyak dari mereka adalah raja tingkat raja. Orang pertama berseru dengan terengah-engah. Bahkan di Flaming Frost Realm, tingkatan raja sedikit dan jauh di antaranya. Mungkin hanya akan ada satu tingkat raja dari setiap 1 triliun orang di alam surgawi, yang membuat 1 dari 100 juta dari alam beku Flaming tampak sangat banyak. Judul tingkat raja bisa menjelaskan segalanya. Percakapan serupa terjadi di berbagai sudut. Meskipun pikiran mereka semua dipengaruhi oleh energi hitam, rasa hormat dan ketakutan mereka yang paling dasar dan mendasar masih ada. Jadi, tidak ada dari mereka yang berani memprovokasi tuan muda ini. Liu Yuheng menatap para pembudidaya di sekitarnya. Meskipun suara mereka rendah, dia masih bisa mendengar mereka sejelas siang hari. Kata-kata mereka membuatnya merasa sangat puas. Identitas mereka sebagai anggota Heaven Transforming City sangat bermanfaat. Dia mengejek dan berkata, benar saja, orang ini penuh dengan udara panas. Setelah melihat saya, Anda bahkan tidak berani melangkah maju. Haha, dia menunjuk ke orang secara acak, berkata, kamu, katakan di mana yang disebut orang aneh itu. Orang yang dia tunjuk secara alami tidak ingin menyinggung perasaan Ling Han. Namun, dia tidak pernah menyaksikan kekuatan Ling Han dengan matanya sendiri, dan dia hanya mendengarnya dari deskripsi orang lain. Karena itu, dia merasa lebih terancam oleh para tuan muda dari Heaven Transforming City ini. Setelah ragu sejenak, dia menunjuk ke arah Ling Han. Liu Yuheng menoleh, hanya untuk melihat seseorang duduk bersila jauh di kejauhan. Ruang di sekelilingnya jelas, dan seolah-olah dia adalah bulan yang disorot oleh bintang-bintang, dan seolah-olah dia adalah seorang kaisar yang duduk di depan rakyatnya. Seolah-olah yang terpenting mungkin menakdirkannya untuk menyendiri. Chapter 2615. Diinjak sampai mati. Saat dia melihat Ling Han, Liu Yuheng merasa seperti semut kecil. Seolah-olah dia tidak menghadapi Raja Surgawi Surga kelima, tetapi Raja Surgawi Surga ke-9 sebagai gantinya. Dia buru-buru menggelengkan kepalanya. Dia datang ke sini untuk memberi pelajaran kepada orang itu, untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa tidak masuk akal untuk percaya bahwa Raja Surgawi Surga kelima dapat membunuh Raja Surgawi Surga ke-7. Lagi pula, bagaimana mungkin? Namun, dia sebenarnya ditakuti oleh orang ini. Sangat memalukan. Yuheng, kenapa kamu berdiri di sana seperti orang bodoh? Mungkin kamu takut, seseorang di belakangnya berkata sambil terkekeh. Orang ini adalah rekan Liu Yuheng, dan dia telah menemukan perubahan kecil pada ekspresi Liu Yuheng. Liu Yuheng langsung marah, berteriak, kenapa aku harus takut? Dia memelototi Ling Han, dan berteriak, berat. Anda masih berani tetap duduk setelah melihat saya. Apa kau sudah bosan hidup? Meskipun Ling Han telah mengekstraksi energi dari gulungan dimensi selama ini, dia sebenarnya tidak dalam keadaan mengasingkan diri. Sebaliknya, dia bisa berhenti kapanpun dia mau. Hanya saja dia tidak ingin berhenti. Dia mengalihkan pandangannya ke Liu Yuheng sebelum berkata dengan tidak sabar, kencing. Hahaha, balasan Ling Han mengundang tawa dari teman-teman Liu Yuheng. Liu Yuheng, orang ini tidak terlalu memikirkanmu. Kamu benar-benar mempermalukan dirimu sendiri. Anda benar-benar dimarahi oleh beberapa orang secara acak. Mereka bercanda dan tertawa,
dan ini menyebabkan ekspresi Liu Yuheng menjadi semakin gelap. Awalnya, dia hanya berencana untuk memberi pelajaran pada Ling Han. Sekarang dia diejek oleh teman-temannya, semburan niat membunuh langsung berkobar di dalam hatinya. Kamu benar-benar mencari kematian. Dia dengan tegas menyerang, dengan tangannya memanggil dao besar bumi dan membentuk ratusan meteor yang dengan kejam menabrak Ling Han. Liu Yuheng tumbuh semakin kuat, kata pria di surga ke-6. Dia dipanggil Su Huan, dan dia menikmati status tertinggi dari 9 orang. Kata-katanya mengandung kritik, dan jelas bahwa dia memandang dirinya lebih tinggi dari Liu Yuheng. Teknik Myriad Star Storm ini adalah kartu Truth Lord Liu Sun. Meskipun Liu Yuheng bahkan tidak bisa mereplikasi 1/10.000 dari kekuatan aslinya, itu masih merupakan teknik yang luar biasa di antara mereka yang berada di surga ke-5, kata wanita di surga ke-6 itu. Dia dipanggil Zhao Qing, dan latar belakangnya mirip dengan Su Huan. Namun, kultivasinya sedikit lebih rendah. Hehe, sepertinya Liu Yuheng benar-benar marah, kata seseorang sambil tertawa kecil. Siapa yang menyuruh kalian untuk memprovokasi dia? Seorang wanita muda memarahi. Banyak pria menggelengkan kepala, dan berkata, "Yah, bocah itu memang mencari kematian. Jadi dia tidak bisa menyalahkan siapapun. Mereka baru saja memasuki area ini, jadi mereka masih belum terpengaruh oleh energi hitam. Namun, sebagai keturunan elit dari Heaven Transforming City, mereka secara alami tidak terlalu menghargai kehidupan manusia. Jadi bagaimana jika orang ini dibunuh? Siapa yang menyuruhnya begitu sial?" Ledakan. Beberapa ratus meteor jatuh, dengan masing-masing sekuat serangan kekuatan penuh dari tingkat Kaisar Surga pertama. Ini secara alami menakutkan, dan sekitarnya langsung dilenyapkan dan diratakan. Debu dan bebatuan beterbangan ke udara, membentuk awan jamur raksasa. Dia dibunuh begitu saja, dengan desas-desus yang memujinya setinggi langit. Kupikir dia setidaknya akan lebih kuat dari ini. Siapa yang tahu bahwa dia sebenarnya lemah ini? Siapa sih yang mengarang rumor itu? Su Huan dan yang lainnya memandang Ling Han dengan sangat jijik. Nyatanya, bahkan para pembudidaya di sekitarnya pun merasa telah dibohongi. Elit macam apa ini? Dia lemah seperti semut, benar-benar sampah. Liu Yuheng berkata dengan lembut sambil menggenggam tangannya di belakang punggungnya. Namun, kata-katanya bergema di telinga semua orang. Dia bertindak dengan kesombongan dan keangkuhan. Namun, siapa yang menyuruhnya menjadi begitu kuat? Siapa yang kau sebut sampah total? Suara tajam dan jernih berkata dari tengah debu dan bebatuan. Semua orang menoleh, hanya untuk melihat seorang pemuda melangkah maju. Dengan regulation yang kacau tidak bisa mendekatinya sama sekali. Orang ini secara alami adalah Ling Han. Apa? Mustahil. Dewa yang baik. Semua mata mereka terbelalak tak percaya saat melihat Ling Han melangkah maju dengan riang dan santai. Bahkan Su Huan dan Zhao Qing sedikit heran dengan ini. Sebagai Raja Surgawi Surga ke-6, mereka secara alami dapat mencapai ini juga. Namun, Ling Han hanya berada di surga ke-5. Liu Yuheng goyah sejenak sebelum kembali marah. Kamu hanya memblokir satu seranganku. Apakah itu sesuatu yang bisa dibanggakan? Dia tidak takut pada saat ini. Bagaimanapun, dia masih memiliki Zhao Qing dan Su Huan, dua elit yang kuat. Selain itu, dia masih memiliki Heaven Transforming City, binatang kolosal di alam ini. Jadi, apa yang bisa dilakukan oleh Raja Surgawi Surga ke-5 kepadanya? Dia menyerang lagi, menggambar dao besar bumi saat dia membuat gerakan meraih. Tombak yang menakutkan muncul di udara, dan dengan kejam mendorong ke depan ke arah Ling Han. Mata Ling Han menjadi sedingin es. Meskipun dia sadar bahwa dia adalah magnet bagi masalah, kali ini dia benar-benar tidak bersalah. Dia telah duduk di sana dan bermeditasi, jadi siapa yang dia provokasi? Saat ini, dia sudah berada di surga ke-5. Dengan seni tubuhnya, kekuatan regulasi, dan pedang iblis surgawi,
sangat mungkin bahwa kecakapan pertempurannya dapat menyaingi orang-orang di surga ke-8. Bahkan jika menghadapi orang-orang di surga ke-9, dia masih bisa melarikan diri dengan mudah dan tenang. Jadi, apakah dia masih perlu takut pada siapapun di makam Raja Surgawi ini? Jika dia tidak menunjukkan kehebatannya yang luar biasa, apakah mereka semua akan menganggapnya lemah? Ling Han melepaskan pukulan. Peng! Tombak itu langsung hancur berkeping-keping, berubah menjadi pecahan regulasi yang tak terhitung jumlahnya yang ditembakkan ke sekitarnya. Pa! Beberapa pecahan menyapu wajah Liu Yuheng, langsung meninggalkan beberapa luka. Darah mengalir di pipinya. Ling Han menekan keunggulannya, menyerang ke depan dan melakukan serangan ke Liu Yuheng. Liu Yuheng tercengang. Dia mencoba menghindar. Namun bagaimana mungkin dia bisa lolos dari genggaman Ling Han sebagai kaisar tingkat kelima langit yang sangat kecil? Lagi pula, dia bukan Ji Wuming atau Xiao Yingxiong. Peng! Liu Yuheng dipukul ke tanah oleh Ling Han. Dia mencoba merangkak naik, tapi kepalanya langsung ditekan ke tanah oleh kaki Ling Han. Kaki ini seberat bintang, dan itu membuatnya benar-benar tidak bisa bergerak. Dia marah sekaligus terhina. Sebagai putra elit tertinggi kota transformasi surga, Liu Sun, kapan dia pernah menderita kesengsaraan seperti itu sebelumnya? Namun, mereka yang telah menyaksikan Ling Han membuang Luo Fuming sebelumnya hanya menonton dengan senyum dingin. Orang ini telah membunuh Raja Surgawi Surga ke-7 dengan mudah. Jadi masalah apa yang bisa ditimbulkan oleh Raja Surgawi Langit ke-5 yang sangat kecil? Mereka telah memperingatkannya tentang kekuatan Ling Han, namun dia masih bersikeras untuk maju agar wajahnya ditampar. Apakah dia tidak meminta pemukulan? Namun, lebih banyak orang yang hanya mendengar desas-desus tentang kekuatan Ling Han sebelumnya. Sekarang setelah mereka menyaksikannya dengan mata kepala sendiri, mereka hanya bisa terkesiap dan merasa heran. Su Huan mendongak, dengan amarah menyebar di wajahnya. Namun, dia dengan cepat menahan amarahnya, dan berkata dengan tenang, lepaskan dia. Kemudian potong satu tangan dan satu kaki. Jika kau melakukannya, aku bisa memaafkanmu. Apakah kamu mendengar? Cepat dan lepaskan dia. Orang lain segera berteriak. Tuan Muda Su tidak selalu bersikap baik. Jangan lewatkan kesempatan ini. Apakah kamu tahu siapa kami? Ling Han goyah setelah mendengar ini. Orang-orang ini terlalu sombong. Dia memandang Su Huan dengan senyum tipis, dan berkata, apakah kamu memerintahku? Lepaskan dia. Jangan paksa aku beraksi, Su Huan menjawab dengan tenang. Meskipun dia telah menyaksikan kekuatan Ling Han, dia masih sangat percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Tuan Muda Su, bunuh dia. Bunuh ini. Liu Yuheng berteriak. Orang ini benar-benar berani mempermalukanku. Aku ingin dia mati. Ling Han perlahan mengangkat kakinya. Setelah melihat ini, semua orang berpikir bahwa Ling Han telah memilih untuk menyerah. Mereka semua menggelengkan kepala. Mau bagaimana lagi? Bagaimanapun, ini adalah orang-orang dari Heaven Transforming City. Tempat itu dipenuhi oleh para elit kuno, dan konon masing-masing dari mereka cukup kuat untuk membantai seluruh kota. Jika orang-orang itu tersinggung, kekuatan apa yang bisa menahan amarah mereka? Meskipun Desolate Moon Alliance, 10,000 Dragons Alliance, dan Seasons Alliance penuh dengan elit dan kekuatan, Heaven Transforming City jelas tidak lebih lemah dari salah satu dari mereka. Ini adalah pilihan cerdas FACK. Sama seperti semua orang terlibat dalam diskusi yang bersemangat, mereka tiba-tiba melihat Ling Han menginjak tanpa ragu sama sekali. Kepala Liu Yuheng langsung pecah seperti semangka yang hancur. Chapter 2616. Drum pemadam jiwa. Keheningan langsung menyelimuti sekitarnya. Tidak ada yang bisa berbicara sepatah kata pun. Semua orang berpikir bahwa Ling Han telah menyerah, tidak berani memprovokasi Heaven Transforming City. Bagaimanapun, ini akan menjadi pilihan paling cerdas. Heaven Transforming City terlalu kuat. Mereka adalah kekuatan tertua di makam Raja Surgawi,
dan mereka didirikan oleh anggota paling awal dari makam Raja Surgawi. Pada saat itu, semua Raja Surgawi memiliki latar belakang yang sangat besar, latar belakang yang sangat dalam sehingga tidak dapat dieksekusi. Pada saat yang sama, mereka juga memiliki kekuatan dan bakat yang menakutkan. Dikabarkan bahwa mereka semua adalah bintang raja. Dengan demikian, hanya Heaven Transforming City saja yang dapat menyaingi Desolate Moon Alliance, Ten-Thousand Dragons Alliance, dan Seasons Alliance. Ling Han telah membawa malapetaka pada dirinya sendiri. Dia daging mati, siapa sangka, dia sebenarnya sekejam ini. Vicious My Asfi, itu tidak lain hanyalah kecerobohan. Dia mencari kematian, beberapa mengagumi semangat gigih Ling Han, sementara yang lain menggelengkan kepala karena kasihan. Raja Surgawi Surga kelima ingin sekali menantang kota transformasi surga. Kematian tidak bisa menimpanya dengan cukup cepat. Sementara itu, Su Huan dan yang lainnya memasang ekspresi sedingin es. Mereka dipenuhi dengan kemarahan. Ling Han benar-benar berani membunuh rekan mereka sebelum mereka. Sial, Su Huan tertawa dengan amarah. Sangat baik, sangat baik. Saya belum pernah menemukan orang yang begitu angkuh sebelumnya. Anda benar-benar telah membuka mata saya. Ledakan. Dia melepaskan auranya, memanggil banyak naga yang berteriak di sekitarnya. Nyatanya, raungan naga-naga ini bisa langsung mengejutkan Raja Surgawi Surga kelima sampai pingsan. Ledakan. Dia melangkah maju, langsung menyebabkan bumi berguncang. Dia adalah tingkat Raja Surga ke-6, dengan indeks vitalitasnya mencapai 11.000 yang mengesankan. Ini adalah level yang hampir bisa menyaingi Seven Heaven Celestial Kings biasa. Namun, bagaimana mungkin ada Raja Surgawi Langit ke-6 lainnya yang hadir? Semuanya sudah memasuki makam kuno untuk mencari harta karun. Dengan demikian, aura Su Huan langsung membuat banyak pembudidaya terdekat pingsan. Mereka yang sedikit lebih jauh juga terhuyung-huyung dan tersandung, seolah-olah mereka semua mabuk. Seseorang harus menyadari bahwa orang-orang ini semuanya adalah Raja Surgawi. Ini adalah bukti kekuatan besar Su Huan. Sekarang Tuan Muda Su telah melangkah maju. Bocah sombong ini pasti akan mati. Dia benar-benar berani memprovokasi Heaven Transforming City. Apa dia tidak tahu arti kematian? Kita tidak bisa membunuhnya begitu saja. Kita harus mengekstrak jiwanya dan membakarnya dengan Myriad Refining Cauldron selama puluhan ribu tahun. Kita harus membuatnya mati perlahan dan menyakitkan dan memaksanya menyesali keputusannya untuk memprovokasi Heaven Transforming City. Zhao Qing dan yang lainnya berbicara dengan amarah di belakang Su Huan. Mereka tidak marah karena kematian Liu Yuheng, tetapi mereka malah marah karena Ling Han berani menantang martabat dan kekuatan kota transformasi surga. Kamu harus mati, kata Su Huan. Dia melangkah menuju Ling Han, dengan setiap langkah cukup kuat untuk mengguncang langit dan bumi. Dia adalah tingkat raja, seseorang yang penguasaan Dao Agung jauh lebih unggul dari Raja Langit biasa. Para penonton semua tercengang. Saat itu, mereka masih sepenuhnya yakin dengan kemampuan Ling Han. Namun, setelah menyaksikan aura menakjubkan Su Huan, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak goyah. Mungkin, orang ini bahkan lebih kuat. Ling Han tetap tidak terpengaruh dan tidak bergerak. Terlepas dari bagaimana gelombang aura seperti tsunami melonjak, dia tetap diam seperti gunung kolosal yang menjulang ke langit. Apa bedanya tsunami menerjang? Jika itu menimpanya, dia hanya akan mengirimkannya kembali ke asalnya. Tangkap dia. Su Huan akhirnya menyerang, mengulurkan tangan kanannya. Ledakan. Regulasi memadat, berubah menjadi ular sanca biru raksasa yang memancarkan kekuatan dan kekuatan saat mereka menukik ke arah Ling Han. Zhao Qing dan yang lainnya mencibir. Bahkan jika Ling Han berada di surga ke-6, dia masih akan dengan mudah ditangkap oleh teknik ini. Lagi pula, Su Huan adalah tingkat raja. Sama seperti semua orang berpikir bahwa Ling Han menghadapi kekalahan yang tak terhindarkan, mereka melihatnya melangkah maju dan mengayunkan tangannya,
menamparkan wajah Su Huan. Su Huan langsung terbang ke udara, membuka mulutnya dan memuntahkan darah dan gigi. Segalanya tampak sederhana dan mudah, seperti orang dewasa yang mengintimidasi seorang anak. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Tidak ada yang bisa berbicara. Ini terlalu kuat. Bahkan Raja Surgawi Surga ke-6 tidak dapat menahan satu serangan pun, dan dia dikirim terbang dengan satu tamparan. Seberapa kolosal jurang pemisah di antara mereka, Zhao King dan yang lainnya masih mencibir beberapa saat yang lalu. Namun pada saat ini, seringai mereka membeku di wajah mereka. Yang tersisa hanyalah rasa mati rasa dan ketakutan. Pria ini, orang aneh macam apa dia? Peng, Su Huan jatuh ke tanah. Dengan jubah putih aslinya sekarang compang camping dan tertutup debu. Dia tampak acak-acakan mungkin. Dia merangkak naik. Matanya dipenuhi amarah, penghinaan, dan teror. Hanya dalam satu serangan, dagunya hampir hancur berkeping-keping. Tidak hanya dia kehilangan beberapa gigi, tetapi bahkan rahangnya benar-benar hancur. Sebagai Raja Surgawi Surga ke-6, dia benar-benar gagal menahan bahkan satu serangan pun. Dia tidak mau menerima ini, dia tidak mau percaya ini. Su Huan menjabat tangan kanannya, mengambil drum yang sangat kecil, yang hanya seukuran telapak tangannya. Warnanya merah cerah, dan seolah-olah berlumuran darah. Ada lebih banyak gumpalan udara hitam yang naik darinya, berubah menjadi jiwa yang tersiksa yang tak terhitung jumlahnya. Kepalaku sakit sekali, seolah-olah ada hantu yang meratap di pikiranku. Sama di sini, semua orang memegangi kepala mereka. Beberapa memiliki darah yang menetes dari mata mereka, sementara yang lain memiliki darah yang merembes dari telinga atau hidung mereka. Lebih banyak dari mereka berdarah dari semua lubang, menghasilkan pemandangan berdarah dan menakutkan. Mereka semua adalah Raja Surgawi. Terlepas dari seberapa lemahnya mereka semua telah mencapai level regulasi. Namun, mereka benar-benar berdarah karena drum kecil ini. Ini drum pemadam jiwa Lord Su, seru Zhao King. Siapa yang mengira Tuan Su benar-benar menganugerahkan genderang pemadam jiwanya kepada Tuan Muda Su? Chapter 2617. Dibunuh dengan satu potong. Menggambarkan ini memakan waktu. Tetapi pada kenyataannya, Su Huan hanya butuh sesaat untuk memanggil 81 roh jahat surga ke-7 yang berteriak pada Ling Han. Ini adalah pemandangan yang membatu. Ini adalah 81 roh jahat. Ini cukup untuk mengirim mereka yang berada di tahap awal surga ke-8 untuk mundur. Semua orang menggelengkan kepala. Kesimpulannya sudah hilang. Terlepas dari seberapa kuat Ling Han, tidak mungkin dia bisa mencapai surga ke-8. Jadi, satu-satunya takdirnya adalah untuk dimakan oleh roh-roh jahat ini. Ini adalah kekuatan alat surgawi. Hahaha, sebelum alat surgawi, bagaimana Anda akan membalikkan keadaan? Kata Su Huan dengan arogan. Ini adalah sumber kepercayaan dirinya. Berlututlah dan terima kematian. Dengan begitu, saya dapat mempertimbangkan untuk memberi Anda kematian yang cepat. Ling Han menggelengkan kepalanya, berkata, aku hanya ingin mengamati kekuatan alat surgawimu. Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak dapat mengalahkan Anda. Kamu sudah menatap kematian, namun kamu masih berani bertindak dengan kesombongan seperti itu. Su Huan mencibir, cepat dan berlutut. Zhao King dan yang lainnya mencemooh. Saat ini, mereka berdiri dalam posisi keunggulan absolut. Kalian hanyalah katak di dalam sumur, kata Ling Han dengan lemah. Suara mendesing, pedang iblis surgawi muncul. Kilatan dingin segera menembus udara. Semua roh jahat itu langsung ditebas menjadi dua. Namun, Su Huan sama sekali tidak terganggu. Roh-roh jahat ini tidak memiliki tubuh fisik, dan sebaliknya mereka adalah indera surgawi dari orang-orang yang telah dibunuh oleh alat surgawi. Mereka terjebak dalam drum pemadam jiwa untuk selama-lamanya. Jadi, tidak masalah jika mereka terbelah menjadi dua.
karena mereka dapat segera bersatu kembali. Perjuanganmu sia-sia, dia mencibir dengan jijik. Namun, di detik berikutnya, matanya hampir keluar dari kepalanya. Ini karena meskipun roh-roh jahat menggeliat dalam perjuangan untuk bersatu kembali, mereka tidak dapat melakukannya apapun yang terjadi. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menggeliat dengan sia-sia. Bagaimana ini mungkin? Serangan alat surgawi setipis ini. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa pedang iblis suci Ling Han juga merupakan alat surgawi. Selain itu adalah alat surgawi yang menelan logam surgawi dalam jumlah besar. Meskipun itu masih belum menjadi alat penghormatan surgawi, itu setidaknya jauh lebih kuat daripada logam surgawi biasa. Saat menghadapi kesengsaraan surgawi sebelumnya, Ling Han telah menyalurkan kekuatan kesengsaraan petir ke pedangnya. Meskipun yang terakhir tidak mampu menyerap banyak dari kekuatan ini, ditempa oleh kesengsaraan surgawi ke-8 surga masih meningkatkan kekuatannya dengan jumlah yang signifikan. Kekuatan dari tebasan ini bisa menyaingi serangan dari Raja Surgawi Surga ke-8. Kekuatan Ling Han berada pada keunggulan absolut, jadi dengan ketajaman dan daya rusak pedang iblis surgawi, dia secara alami mampu memotong roh jahat menjadi 2. Selain itu, mereka tidak dapat merajut kembali apapun yang terjadi. Jika itu tidak bisa mencapai ini, bukankah pedang iblis surgawi tidak lebih dari alat surgawi biasa? Semua orang dibuat terdiam karena kaget. Gendang di tangan Su Huan adalah alat surgawi. Selain itu adalah salah satu yang telah dipalsukan secara pribadi oleh Raja Surgawi ke-9. Meskipun itu tidak melepaskan kekuatan penuhnya, itu masih memanggil 81 roh jahat surga ke-7. Cukup untuk menakuti bahkan Raja Surgawi Surga ke-8. Namun, Ling Han telah membuang mereka dengan satu tebasan. Peng, bagaimana dia begitu kuat? Bagaimana mungkin dia bisa begitu kuat? Ling Han menurunkan pedangnya. Dia kemudian memandang Su Huan dan bertanya, apakah kamu punya kartu truf lagi? Ekspresi Su Huan berubah lagi dan lagi. Dia benar-benar tidak dapat menerima kesombongan Ling Han. Namun, apa yang bisa dia lakukan? Bahkan alat surgawinya gagal menekan Ling Han. Dia tidak punya pilihan selain memanggil ayahnya untuk meminta bantuan. Namun, sayang sekali ayahnya sudah memasuki makam kuno sejak lama. Jadi, bagaimana mungkin air yang jauh dapat menyelamatkan api di dekatnya? Kamu menangkapku kali ini. Su Huan adalah seseorang yang mampu menelan harga dirinya. Dia dengan paksa menahan amarahnya dan berbalik untuk pergi. Ketika dia berkumpul kembali dengan ayahnya, dia akan memintanya untuk berurusan dengan bocah ini. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Kata Ling Han dengan tenang. Chapter 2617. Dibunuh dengan satu potong. Menggambarkan ini memakan waktu, tetapi pada kenyataannya, Su Huan hanya butuh sesaat untuk memanggil 81 roh jahat surga ke-7 yang berteriak pada Ling Han. Ini adalah pemandangan yang membatu. Ini adalah 81 roh jahat. Ini cukup untuk mengirim mereka yang berada di tahap awal surga ke-8 untuk mundur. Semua orang menggelengkan kepala. Kesimpulannya sudah hilang. Terlepas dari seberapa kuat Ling Han, tidak mungkin dia bisa mencapai surga ke-8. Jadi, satu-satunya takdirnya adalah untuk dimakan oleh roh-roh jahat ini. Ini adalah kekuatan alat surgawi. Hahaha, sebelum alat surgawi, bagaimana Anda akan membalikkan keadaan? Kata Su Huan dengan arogan. Ini adalah sumber kepercayaan dirinya. Berlututlah dan terima kematian. Dengan begitu, saya dapat mempertimbangkan untuk memberi Anda kematian yang cepat. Ling Han menggelengkan kepalanya, berkata, aku hanya ingin mengamati kekuatan alat surgawimu. Anda benar-benar berpikir bahwa saya tidak dapat mengalahkan Anda. Kamu sudah menatap kematian, namun kamu masih berani bertindak dengan kesombongan seperti itu? Su Huan mencibir, cepat dan berlutut. Zhao Qing dan yang lainnya mencemooh. Saat ini, mereka berdiri dalam posisi keunggulan absolut. Kalian hanyalah katak di dalam sumur,
kata Ling Han dengan lemah. Suara mendesing, pedang iblis surgawi muncul. Kilatan dingin segera menembus udara. Pa. Semua roh jahat itu langsung ditebas menjadi dua. Namun, Su Huan sama sekali tidak terganggu. Roh-roh jahat ini tidak memiliki tubuh fisik, dan sebaliknya mereka adalah indera surgawi dari orang-orang yang telah dibunuh oleh alat surgawi. Mereka terjebak dalam drum pemadam jiwa untuk selama-lamanya. Jadi, tidak masalah jika mereka terbelah menjadi dua, karena mereka dapat segera bersatu kembali. Perjuanganmu sia-sia, dia mencibir dengan jijik. Namun, di detik berikutnya, matanya hampir keluar dari kepalanya. Ini karena meskipun roh-roh jahat menggeliat dalam perjuangan untuk bersatu kembali, mereka tidak dapat melakukannya apapun yang terjadi. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menggeliat dengan sia-sia. Bagaimana ini mungkin? Serangan alat surgawi setipis ini. Apa yang dia tidak tahu adalah bahwa pedang iblis suci Ling Han juga merupakan alat surgawi. Selain itu adalah alat surgawi yang menelan logam surgawi dalam jumlah besar. Meskipun itu masih belum menjadi alat penghormatan surgawi, itu setidaknya jauh lebih kuat daripada logam surgawi biasa. Saat menghadapi kesengsaraan surgawi sebelumnya, Ling Han telah menyalurkan kekuatan kesengsaraan petir ke pedangnya. Meskipun yang terakhir tidak mampu menyerap banyak dari kekuatan ini, ditempa oleh kesengsaraan surgawi ke-8 surga masih meningkatkan kekuatannya dengan jumlah yang signifikan. Kekuatan dari tebasan ini bisa menyaingi serangan dari Raja Surgawi Surga ke-8. Kekuatan Ling Han berada pada keunggulan absolut. Jadi dengan ketajaman dan daya rusak pedang iblis surgawi, dia secara alami mampu memotong roh jahat menjadi dua. Selain itu, mereka tidak dapat merajut kembali apapun yang terjadi. Jika itu tidak bisa mencapai ini, bukankah pedang iblis surgawi tidak lebih dari alat surgawi biasa? Semua orang dibuat terdiam karena kaget. Gendang di tangan Su Huan adalah alat surgawi. Selain itu adalah salah satu yang telah dipalsukan secara pribadi oleh Raja Surgawi ke-9. Meskipun itu tidak melepaskan kekuatan penuhnya, itu masih memanggil 81 roh jahat surga ke-7. Cukup untuk menakuti bahkan Raja Surgawi Surga ke-8. Namun, Ling Han telah membuang mereka dengan satu tebasan. Peng, bagaimana dia begitu kuat? Bagaimana mungkin dia bisa begitu kuat? Ling Han menurunkan pedangnya. Dia kemudian memandang Su Huan, dan bertanya, apakah kamu punya kartu truf lagi? Ekspresi Su Huan berubah lagi dan lagi. Dia benar-benar tidak dapat menerima kesombongan Ling Han. Namun, apa yang bisa dia lakukan? Bahkan alat surgawinya gagal menekan Ling Han. Dia tidak punya pilihan selain memanggil ayahnya untuk meminta bantuan. Namun, sayang sekali ayahnya sudah memasuki makam kuno sejak lama. Jadi, bagaimana mungkin air yang jauh dapat menyelamatkan api di dekatnya? Kamu menangkapku kali ini. Su Huan adalah seseorang yang mampu menelan harga dirinya. Dia dengan paksa menahan amarahnya, dan berbalik untuk pergi. Ketika dia berkumpul kembali dengan ayahnya, dia akan memintanya untuk berurusan dengan bocah ini. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Kata Ling Han dengan tenang. Kamu masih ingin aku tinggal? Su Huan balas dengan suara angkuh. Ayahnya tidak lain adalah Su Fang. Tidak hanya dia seorang Raja Surgawi Surga ke-9, tetapi dia lebih dari seorang bintang raja. Dia cukup kuat untuk meratakan kota manapun di makam Raja Surgawi. Selain itu, klan Su masih mendapat dukungan dari Yang Mulia Surgawi tingkat kedua. Ling Han menggelengkan kepalanya, berkata, jika hanya itu, maka kamu bisa mati sekarang. Dia melepaskan pukulan ke arah Su Huan. Saat itu, Ling Han belum menyerang, karena dia ingin melihat kartu truf lain yang dimiliki Su Huan. Namun, karena yang terakhir tidak punya apa-apa lagi, tentu saja Ling Han tidak perlu menahan diri lagi. Apa? Kamu benar-benar berani menargetkanku? Su Huan terkejut sekaligus marah. Apakah Ling Han tidak tahu siapa dia? Dia buru-buru memukul drum pemadam jiwa lagi,
memanggil roh jahat demi roh jahat. Selama dia memiliki energi, dia bisa terus memanggil roh jahat untuk mendukungnya. Peng. Namun, roh jahat itu langsung dilenyapkan oleh pukulan Ling Han. Saat ini, kecakapan pertempuran Ling Han sudah bisa menyaingi Raja Langit-Langit ke-8. Jadi bagaimana mungkin roh jahat surga ke-7 bisa menahan kekuatan tinjunya? Su Huan buru-buru mundur sambil terus memukul drum pemadam jiwa. Namun, meskipun dia mendapat bantuan alat surgawi, melepaskan serangan surga ke-7 saat berada di surga ke-6 masih sangat melelahkan sedemikian rupa sehingga dia ingin memuntahkan darah. Jika ini terus berlanjut, bahkan jika Ling Han tidak membunuhnya, dia tetap akan mati karena kelelahan. Dia tidak bisa membantu tetapi mengaum, "Apakah kamu tahu siapa aku? Saya putra Su Fang. Ayah saya adalah bintang Raja Surga ke-9, dan dia cukup kuat untuk meratakan kota sendirian. Leluhur saya lebih dari second tier Heavenly Venerate. Jika kamu berani membunuhku, ayahku pasti tidak akan memaafkanmu. Selain itu, bahkan jika Anda berhasil melarikan diri dari makam Raja Surgawi, leluhur saya masih dapat merasakan aura Anda. Bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung dunia, kamu tetap tidak akan bisa lolos dari kematian. Yang mulia surgawi tingkat kedua, ini benar-benar keberadaan yang transenden. Memang, mereka bisa menjamin kecakapan pertempuran first tier Heavenly Venerate terlepas dari dimensi mana yang mereka tuju. Namun, Ling Han tidak berhenti. Jalannya dipenuhi dengan rintangan yang harus diatasi, dan daunnya adalah salah satu yang melonjak maju dengan keberanian. Jika dia mengelak karena ketakutannya pada second tier Heavenly Venerate, pencapaiannya hanya akan seperti itu. Prinsip-prinsipnya sangat sederhana. Jika orang lain tidak memprovokasi dia, maka dia tidak akan memprovokasi orang lain. Namun, jika orang lain memprovokasi dia akan membalas mereka dengan kemarahan 100 kali lipat. Su Huan terus muntah darah. Dia benar-benar memukul drum pemadam jiwa seolah-olah hidupnya bergantung padanya. Namun, setiap roh jahat dihancurkan dalam sekejap, tidak dapat berlama-lama dan berkumpul bersama dengan roh jahat lainnya untuk memicu perubahan kualitatif. Namun, jika dia tidak memanggil roh-roh jahat ini, dia akan dibunuh lebih cepat. Saat ini, satu-satunya pilihannya adalah menolak dengan sia-sia. Meskipun dia tahu bahwa dia pada akhirnya akan mati karena kelelahan, dia masih tidak punya pilihan selain melakukan taktik ini. Serang dia bersama-sama, Zhao King segera berteriak. Jika ini terus berlanjut, Su Huan pasti akan dibunuh. Namun, 6 orang lainnya gemetar ketakutan. Dengan kekuatan Su Huan, dan dengan bantuan alat surgawi, dia masih benar-benar ditekan oleh Ling Han. Jadi, perbedaan apa yang bisa mereka buat? Apakah mereka memiliki alat surgawi? Apakah mereka berada di surga ke-6? Saudari King, kita harus bergegas dan melarikan diri. Itu benar, tetap hidup adalah yang paling penting. Selama kita menemukan Tuan, kita pasti bisa bergegas kembali untuk menyelamatkan Tuan Muda Su. Mereka semua menembak mundur, tidak berani mencari kematian. Zhao King tidak bisa menahan perasaan frustrasi dan marah. Belum lagi betapa sulitnya menemukan Su Fang dan yang lainnya. Bahkan jika mereka menemukannya, berapa lama waktu yang dibutuhkan? Pada saat itu, mungkin rumput sudah tumbuh sebelum batu nisan Su Huan. Sekelompok pengecut ini, dengan raungan, dia menghunus pedangnya dan menyerang Ling Han. Dia bukan hanya teman Su Huan. Sebaliknya, dia adalah tunangannya, dan mereka sudah lama bertunangan. Selain itu, dia sangat puas dengan tunangannya, dan dia memiliki harapan yang sangat tinggi untuknya. Zhao King bergabung dalam pertempuran, dengan pedangnya menarik gelombang api. Ling Han berbalik, dan menuding Zhao King. Api langsung padam, dan sebuah lubang kecil langsung muncul di dada Zhao King. Auranya jatuh. Siu, memanfaatkan kesempatan ini, Su Huan segera berbalik untuk melarikan diri, sama sekali tidak peduli dengan tunangannya. Su Huan, Zhao King berseru kaget dan tidak percaya.
Dia tidak membayangkan bahwa keberaniannya akan memenangkan pengkhianatannya. Ling Han menggelengkan kepalanya, berkata, sungguh tak tahu malu. Matanya tajam dan sedingin es. Apakah Su Huan benar-benar berpikir bahwa dia bisa melarikan diri? Sungguh naif. Chapter 2618. Kematian Su Huan. Ling Han melangkah maju, sambil menggambar peraturan ruang angkasa. Peng, Su Huan masih melarikan diri, namun dia langsung menabrak dinding, yang membuatnya terbang kembali. Dia sangat heran, dengan kekuatannya sebagai Raja Surgawi Surga ke-6, tembok apa yang tidak akan dihancurkan olehnya. Selain itu, dari mana asal tembok ini? Su Huan memusatkan pandangannya, namun dia terkejut saat mengetahui bahwa tembok ini sebenarnya adalah Ling Han. Aku benar-benar melebih-lebihkanmu. Dengan perilaku menyedihkan seperti itu, kamu masih memiliki wajah untuk hidup. Ling Han berkata dengan dingin. Dia segera melepaskan serangan ke Su Huan. Tidak, Su Huan segera mengangkat drum pemadam jiwa untuk memblokir serangan ini. Ini adalah alat surgawi, jadi meskipun dia tidak dapat sepenuhnya membangunkannya, masih mustahil bagi Ling Han untuk menghancurkannya dengan kekuatan kasar. Ling Han secara alami tidak akan menyerang alat surgawi secara langsung. Meskipun Su Huan tidak dapat melepaskan kekuatan penuh dari alat surgawi, jika Ling Han berani menyerangnya secara langsung, itu sama dengan memicu alat surgawi untuk bangkit dengan sendirinya. Itu akan menjadi langkah yang sangat bodoh. Dia menarik tinjunya dengan kecepatan kilat. Su Huan sangat senang saat melihat ini. Dia telah berhasil menghindari serangan. Setelah itu, dia akan segera mengaktifkan teknik gerakan dan menyebabkan kecepatannya meningkat 4 kali lipat. Saat itu, Ling Han tidak akan bisa menangkapnya. Dalam mimpimu, kata Ling Han dengan suara sedingin es. Pa, Su Huan mendengar suara tulang patah. Setelah itu rasa sakit yang menyiksa menjalari tubuhnya. Dia segera tersandung dan jatuh ke tanah. Separuh tubuhnya terasa mati rasa dan tidak responsif. Tulang panggulnya telah hancur oleh tendangan Ling Han. Namun, Raja Surgawi adalah Raja Surgawi. Jadi bagaimana bisa tulang yang patah menghentikan mereka di jalur mereka? Su Huan mengabaikan rasa sakit, dengan keinginan kuat untuk hidup mendesaknya menggunakan tangannya untuk membanting tanah. Dia langsung menembak ke depan. Pada levelnya, tidak perlu membatasi serangan atau teknik gerakannya hanya dengan menggunakan tangan atau kakinya, karena seseorang hanya membutuhkan indera dewa mereka untuk menyalurkan kekuatan regulasi. Su Huan bahkan tidak berani melirik Ling Han. Saat ini, hanya ada satu pikiran di benaknya untuk melarikan diri. Aku sudah mengatakan ini berkali-kali. Jika orang lain tidak memprovokasi saya, maka saya tidak akan memprovokasi mereka, kata Ling Han dengan tenang. Namun, jika orang lain memprovokasi saya akan membalasnya dengan 100 kali lipat kemarahan. Ketika dia selesai mengatakan ini, dia sudah mengejar Su Huan dan melepaskan pukulan, membuat lubang besar di punggungnya. Kamu, sebenarnya, berani? Su Huan berkata dengan suara bergetar. Pukulan ini langsung melenyapkan jantungnya, menyebabkan luka parah. Namun, yang lebih fatal dari ini adalah niat bela diri Ling Han yang menyebabkan kekacauan di dalam tubuhnya. Perasaan surgawi Su Huan tidak ada apa-apanya sebelum niat bela diri ini, dan kematian pikirannya sudah dekat. Ini adalah hari kiamatnya. Ayahku pasti akan membunuhmu, teriaknya. Dia kemudian jatuh ke tanah, matanya terbuka lebar. Di tempat ini, Raja Surgawi sama berharganya dengan anjing. Apa bedanya dia adalah Raja Surgawi Surga ke-6? Apa bedanya dia adalah keturunan dari Yang Mulia Surgawi? Ling Han menarik tinjunya, dan mengalihkan pandangannya ke 7 orang yang tersisa. Pa. Mereka semua berlutut, gemetar ketakutan. Tolong jangan bunuh aku, seru mereka sambil bersujud. Ling Han tidak terpengaruh, dan dia hanya bertanya, jika saya ditangkap oleh kalian, apakah Anda akan membiarkan saya hidup? Jawabannya jelas tidak.
Dia segera menyerang. Pa. Bagaimana mungkin Raja Surgawi Surga kelima berharap untuk memblokir serangan Ling Han? Kepala mereka meledak satu demi satu. Sesaat kemudian, Su Huan dan kedelapan rekannya terbunuh. Lingkungan sekitar sunyi senyap saat para penonton menatap Ling Han, seolah-olah mereka sedang menatap mayat. Lagi pula, ke-9 orang itu semuanya berasal dari Heaven Transforming City, sebuah kota yang dijaga oleh Raja Surgawi ke-9 surga. Namun, Ling Han telah membunuh keturunan mereka begitu saja. Memang, akan sangat menyenangkan untuk membunuh mereka. Namun, seberapa banyak masalah yang akan ditimbulkannya. Jadi, meskipun Ling Han terlihat hidup, dia sebenarnya sudah menjadi orang mati. Di penjara untuk Raja Surgawi ini, tidak ada yang bisa menghentikan Su Fang dan Raja Surgawi lainnya untuk membunuh orang terlepas dari siapa lawan mereka. Namun, Ling Han sama sekali tidak mengindahkan hal ini. Karena dia telah maju ke surga kelima, dia yakin bahwa dia dapat melarikan diri dari cengkeraman Raja Surgawi surga ke-9. Selain itu, kekuatannya meningkat setiap hari dan setiap jam, jadi ketika dia mencapai surga ke-6, kemungkinan besar dia bahkan bisa menyaingi tingkatan Raja Surga ke-9. Bagaimanapun, dia merasa sedikit bingung saat dia menatap drum pemadam jiwa. Ini adalah alat surgawi yang mengandung logam surgawi dalam jumlah besar. Jika dia membiarkan pedang iblis surgawi menelannya, itu pasti akan mengambil langkah lain untuk menjadi alat penghormatan surgawi. Namun, sayang sekali alat surgawi ini telah dipalsukan oleh Raja Surgawi Surga ke-9. Dengan kata lain, alat surgawi ini akan menjadi lebih ganas ketika tidak memiliki master. Dengan demikian, bahkan Ling Han tidak berani menyentuhnya. Kalau tidak, dia harus menghadapi kekuatan Raja Surgawi Surga ke-9. Saat ini, dia tidak punya pilihan selain melarikan diri jika dia menemukan makhluk yang begitu kuat. Lupakan saja, saya akan mengumpulkan alat surgawi ini di lain hari, Ling Han berpikir pada dirinya sendiri. Dapat dikatakan bahwa dia telah mengarahkan pandangannya pada alat surgawi ini. Dia menatap ke arah makam kuno. Saat ini, setidaknya 90% dari Raja Surgawi Surga ke-9 makam Raja Surgawi ada di dalam tempat ini. Mungkin tidak semuanya, tetapi setidaknya 99% dari mereka kemungkinan besar juga terpengaruh oleh energi hitam, menyebabkan mereka menjadi haus darah dan hiruk-pikuk. Jika dia masuk, dia pasti akan menghadapi bahaya besar. Meskipun dia mengetahui hal ini, Ling Han masih sangat teguh saat dia berjalan menuju makam kuno. Dia terlalu penasaran, sebenarnya apa yang direncanakan oleh Desolate Moon. Ling Han berjalan menuju makam kuno, dan tidak lama kemudian dia menghilang ke dalamnya. Di dalam makam kuno, Su Fang saat ini terlibat dalam pertempuran sengit dengan bayangan hitam. Dia tidak sendirian, dan ada beberapa Raja Surgawi Surga ke-9 lainnya yang bertarung bersamanya. Meski begitu, mereka masih tidak bisa menang. Pertempuran ini sangat sulit. Jika orang lain melihat ini, mereka pasti akan berseru tak percaya. Keberadaan seperti apa bayangan hitam ini? Itu benar-benar memiliki kekuatan yang luar biasa. Bahkan tim dari beberapa Raja Surgawi Surga ke-9 tidak dapat menekannya. Melihat lebih dekat, bagaimanapun, orang akan menemukan bahwa bayangan hitam ini sebenarnya terbatas pada area kecil. Karena itu, jelas bahwa meskipun Su Fang dan yang lainnya tidak bisa menang, mereka juga tidak bisa kalah. Namun, bayangan hitam ini terlalu cepat, dan tidak mungkin untuk memahami apa sebenarnya itu. Apakah itu manusia atau binatang? Atau mungkin itu adalah alat yang berharga atau masalah lain? Pada saat kritis ini, Su Fang tiba-tiba goyah. Dia jelas merupakan kekuatan utama tim, jadi kegoyahannya yang tiba-tiba secara alami membuat timnya mengalami tekanan yang sangat besar. Seorang Celestial King langsung dipukul dan dikirim terbang oleh bayangan hitam, dengan luka menganga muncul di dadanya. Dia menderita luka parah. Cepat, mundur. Raja Surgawi Surga ke-9 lainnya segera berseru.
Mereka buru-buru menembak balik mundur. Karena bayangan hitam itu terbatas pada area kecil, ia segera berbalik setelah mengejar mereka dalam jarak pendek. "Kakak Su, ada apa?" yang lain bertanya saat mereka menoleh ke Su Fang. Su Fang memasang ekspresi sedingin es saat dia menjawab, "Putraku terbunuh." "Apa?" yang lain berseru dengan sangat terkejut. Siapa yang begitu berani? Mereka benar-benar berani membunuh seseorang dari Heaven Transforming City. Orang yang berani itu yang mana? Apakah itu Desolate Moon Alliance atau Seasons Alliance? Atau mungkin aliansi 10.000 naga? Mereka berpikir bahwa mereka bisa menjadi musuh dengan Heaven Transforming City dengan aliansi dari beberapa Raja Surgawi Surga ke-9. Dengan pikiran, Su Fang membuat gerakan meraih kehampaan. Dia kemudian berkata, "Ketika saya mengambil drum pemadam jiwa, saya secara alami akan tahu siapa pelakunya." Yang lain bahkan lebih terkejut setelah mendengar ini. Su Huan sudah memiliki drum pemadam jiwa, namun dia masih terbunuh. Bahkan jika keponakan Huan tidak dapat melepaskan kekuatan penuh dari drum pemadam jiwa, dia masih mampu mencapai tahap awal surga ke-8. Bukan? Karena itu, pelakunya setidaknya memiliki kekuatan pertempuran di tahap awal atau tengah dari surga ke-8. Terlalu banyak orang yang memenuhi kriteria ini di makam Raja Surgawi. Itu tidak mengecilkan kumpulan orang sama sekali. Namun, tidak ada seorang pun di generasi muda yang mampu membunuh keponakan Huan. Jadi, pelakunya pastilah Raja Surgawi yang sudah tua dan berpengalaman. Saat mereka mengatakan ini, drum kecil berwarna merah darah telah melesat dari kejauhan, mendarat di tangan Su Fang. Dia merasakannya sedikit, dan amarah tanpa sadar menyebar ke seluruh wajahnya. Orang yang membunuh putraku adalah Raja Langit ke-5. Chapter 2619. Mutiara Esensi Gyo. Raja Surgawi Surga ke-5. Raja Surgawi lainnya goyah setelah mendengar ini. Bagaimana ini mungkin? Setelah menganalisis peristiwa selama setengah hari, meskipun semua yang mereka bicarakan tidak masuk akal, mereka dengan yakin memastikan bahwa pelakunya setidaknya adalah Raja Surgawi Langit ke-8. Namun, Raja Surgawi Langit ke-5 yang sangat sedikit, bagaimana mereka bisa memiliki kecakapan pertempuran seperti itu? Apakah ini tidak terbayangkan? "Kakak Su, mungkin kamu salah lihat," kata seorang Raja Surgawi. Dia adalah Raja Surgawi Surga ke-9, dan dia juga salah satu Raja Surgawi pertama yang dikurung di makam Raja Surgawi. Namun, karena dia hanya tingkat raja, dia secara alami lebih lemah dari Susan. Namun, dia juga mendapat dukungan dari Second Tier Heavenly Venerate, jadi dia sama sekali tidak kalah dalam aspek ini. Mereka yang telah dilemparkan ke makam Raja Surgawi paling awal semuanya mendapat dukungan dari Yang Mulia Surgawi. Jika orang lain mendengar komentarnya, mungkin mereka akan tertawa sampai mati. Lagi pula, bagaimana mungkin Raja Surgawi 9 surga bisa salah melihat? Namun, yang lain tidak menunjukkan tanda-tanda tertawa. Di mata mereka, klaim Su Fang benar-benar mustahil. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa Su Fang salah melihat. Su Fang berpunuk setelah mendengar ini. Sementara dia juga tidak senang dengan keraguan mereka, dia juga mengerti bahwa ini memang tak terduga. Dia dengan paksa menekan ketidaksenangannya sebelum berkata, "Saya melihat dengan sangat jelas melalui genderang pemadam jiwa. Itu memang Raja Langit-Langit ke-5 yang membunuh putraku." Dia mengulangi maksudnya, dan yang lain tidak punya pilihan selain mempercayainya. Lagi pula, akankah Raja Surgawi ke-9 berbicara omong kosong tanpa alasan? Namun, apa yang diandalkan pelakunya untuk menjadi begitu kuat? Raja Surgawi Surga ke-5 membunuh Raja Surgawi Surga ke-6. Selain itu, keponakan Huan juga merupakan tingkat raja. Bahkan jika kita mengabaikan drum pemadam jiwa, kekuatan pelakunya masih pasti mencapai surga ke-7. Kalau tidak, akan sangat mudah bagi keponakan Huan untuk melarikan diri. Analisis Raja Surgawi Surga ke-9. Kultivasi di surga ke-5.
namun kecakapan pertempuran di surga ketujuh. Indeks evolusinya setidaknya 11, kata Raja Surgawi surga ke-9 lainnya. Tatapan Su Fang sangat intens saat dia berkata dengan suara tenang, tidak hanya putraku, tapi keponakan Zhao Qing, keponakan Yu Heng, dan yang lainnya juga dibunuh oleh orang itu. Apa? Raja Surgawi lainnya berseru kaget. Menghitung jumlah orang dalam kelompok mereka, itu adalah 9 yang sempurna. Selain itu, mereka kebetulan adalah orang tua dari Su Huan dan yang lainnya. Mereka semua adalah pengikut Su Fang, jadi anak-anak mereka secara alami adalah pengikut Su Huan juga. Tidak ada yang salah dengan ini. Setelah menerima kabar mendadak bahwa anak-anak mereka telah dibunuh, siapa di antara mereka yang bisa menahan amarahnya? Api kemarahan meletus dari mata mereka, dan mereka hampir tidak bisa menahan diri untuk segera mencari pelakunya. Su Fang ragu sejenak sebelum berkata, kita telah mencapai saat kritis di sini, jadi kita pasti tidak boleh menyerah. Lagi pula, pelakunya sudah memasuki dunia ini, jadi lebih baik kita selesaikan tugas ini sebelum mengejarnya. Tidak perlu meninggalkan semua usaha kita sebelumnya. Sepakat, semua Raja Surgawi mengangguk setuju. Faktanya, beberapa dari mereka ingin meninggalkan tugas ini untuk langsung mengejar Ling Han. Namun, karena Su Fang sudah mengatakan ini, akan sulit bagi mereka untuk tidak setuju. Bagaimanapun, karena Ling Han juga telah memasuki makam kuno, hanya masalah waktu sebelum mereka bertemu. Ini berharap ketika kita bertemu dengannya, dia masih hidup. Kami akan membuatnya mengalami rasa sakit yang paling menyiksa di dunia sebelum mengakhiri hidupnya yang tercela. Ling Han memasuki makam kuno. Tidak ada gerbang ke makam ini, dan hanya ada pintu masuk yang dibuat dengan paksa oleh Raja Langit. Namun, makam ini memang memiliki struktur rumah di dalamnya, dan itu bukan hanya satu inti padat. Dia terus maju di sepanjang jalan yang juga telah diukir dengan paksa, dan tidak lama kemudian jalan ini berpotongan dengan lorong-lorong di dalam makam. Dinding lorong ini tertanam dengan mutiara yang memancarkan cahaya hangat. Namun, beberapa sudah digali dan diambil. Ini adalah Jade Essence Pearl. Ling Han tercengang saat melihat ini. Jade Essence Pearls adalah sejenis buah yang tumbuh di dasar lautan. Ketika mereka matang, mereka secara otomatis akan jatuh dari pohon dan diselimuti oleh energi sedingin es di dasar laut. Setelah triliunan demi triliunan tahun, mereka kemudian akan memadat menjadi mutiara yang dapat meningkatkan kultivasi Raja Surgawi. Tentu saja, semakin tinggi level seorang Celestial King, semakin lemah efek dari Jade Essence Pearl. Bagaimanapun, mereka masih memiliki beberapa efek positif. Sekarang, bagaimanapun, mutiara ini benar-benar digunakan sebagai lampu dengan cara yang luar biasa. Selain itu, mereka digunakan untuk orang mati. Ini benar-benar pemandangan yang mencengangkan. Jade Essence Pearl sangat langka, jadi bahkan mendapatkan satu mutiara pun bisa dianggap sangat beruntung. Namun sekarang, Ling Han dapat melihat setidaknya beberapa lusin di lorong ini. Ling Han meraih satu, melepaskan kekuatan fenomenalnya saat dia melakukannya. Namun, Jade Essence Pulse tidak bergerak 1 inci pun. Ling Han menolak untuk menerima ini, jadi dia segera mengambil pedang iblis surgawinya, dan menggunakan ujungnya untuk menggali dinding. Dengan ketangguhan Divine Demon Sword, semua yang Ling Han dengar hanyalah retakan sebelum Jade Essence Pearl jatuh ke tangannya. Tidak heran beberapa Jade Essence Pearl telah digali, sementara yang lain dibiarkan begitu saja. Bukannya orang tidak menginginkannya, melainkan karena mereka tidak bisa mendapatkannya. Lagi pula, berapa banyak orang yang memiliki alat surgawi? Selain itu, mereka yang memiliki alat surgawi sebagian besar sudah menjadi Raja Surgawi Surga ke-9. Jadi berapa banyak dari mereka yang peduli dengan mutiara esensi giok ini? Selain itu, bahkan Jade Essence Pulse hanya digunakan sebagai lampu, jadi seberapa menakjubkankah harta karun sebenarnya dari tempat ini? Dengan mengingat hal ini,
Siapa yang akan membuang waktu mereka untuk menggali jade Essence Pulse ini? Itu pilihan mereka untuk tidak mengambilnya. Namun, saya pasti tidak akan mengabaikan kesempatan ini. Ling Han tidak hanya mulai menggali, tetapi dia bahkan memanggil permaisuri dari kediaman tamu surgawi. Dia juga memiliki alat surgawi. Dengan kekuatan gabungan dari pasangan ini, mereka secara alami dapat mencapai efisiensi puncak. Meskipun permaisuri sangat menyendiri, berpikir bahwa semua hal di dunia adalah miliknya, dan bahwa mutiara esensi giok ini harus ditawarkan kepadanya oleh orang lain. Karena Ling Han telah berbicara, dia dengan enggan setuju untuk membantu. Melekat, 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 dentang, dentang, dentang. Mereka tidak mengindahkan yang lain saat mereka fokus menggali jade Essence Pulse. Bagaimanapun, bertahun-tahun telah berlalu, jadi membuang-buang waktu lagi di sini tidak akan ada bedanya, bukan? Mereka terus menggali saat mereka maju, dan cukup jelas bahwa Ling Han jauh lebih cepat daripada permaisuri. Pertama, tingkat kultivasinya lebih tinggi, dan kedua, pedang iblis surgawi juga lebih kuat daripada alat surgawinya. Dalam 3 hari, mereka sudah maju beberapa ratus meter. Namun, lorong itu terus terbentang, dan seolah-olah tidak ada ujung yang terlihat. Orang yang beristirahat di sini, kemungkinan besar adalah yang mulia surgawi, kan? Ling Han berspekulasi. Kalau tidak, bahkan Raja Surgawi Surga ke-9 tidak bisa begitu boros dan memiliki begitu banyak mutiara esensi giok. Permaisuri mengangguk setuju. Dari kelihatannya, sangat mungkin 6 gulungan yang tersisa dari gulungan 9 transformasi surgawi disembunyikan di sini. Belum tentu, kata Ling Han sambil menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin menebak pikiran Desolate Moon, jadi siapa yang tahu apa yang dia mainkan di sini. Mereka terus maju. Setelah beberapa hari lagi, mereka akhirnya mencapai ujung lorong. Namun, pada saat itulah mereka mendengar langkah kaki di belakang mereka. Menilai dari auranya, kemungkinan besar ini adalah kelompok yang terdiri dari 8 Raja Surgawi. Setelah mencapai tingkat Raja Surgawi, seseorang dapat dengan mudah bergerak tanpa mengeluarkan suara. Namun, orang-orang ini bersikeras untuk membuat langkah kaki mereka terdengar, dan ini adalah cerminan yang jelas dari kepercayaan diri mereka. Atau mungkin ini adalah cerminan dari kesombongan dan keberanian mereka. Tidak lama kemudian 8 pemuda muncul di belakang pasangan itu. Tingkat kultivasi mereka bervariasi, dengan beberapa berada di surga ketiga dan yang lainnya berada di surga ke-6. Namun, masing-masing membawa aura arogansi. Tinggalkan jade Essence Pulse, lalu pergilah, kata seorang Raja Surgawi. Begitu dia mengalihkan pandangannya ke permaisuri, wajahnya langsung bersinar. Dia kemudian menunjuk ke arahnya, dan berkata, tinggalkan wanita ini juga. Kamu mencari kematian? Permaisuri berkata dengan suara yang mengerikan. Dia langsung menghunus pedangnya, dan menyerang 8 orang itu. Kamu berani? Ke-8 orang itu buru-buru bergerak untuk memblokir serangannya. Ling Han juga menyerang, memblokir Raja Surgawi Surga ke-6, dan menyerahkan yang lain kepada permaisuri. Mereka benar-benar berani mengincar istrinya. Ini tentu saja membuat marah Ling Han. Serangannya tanpa ampun, dan kedua Raja Surgawi Surga ke-6 sama sekali bukan tandingannya, terbunuh sebelum mereka bahkan bisa melepaskan kartu truf mereka. Kakakmu telah menyebabkan masalah besar. Anda membunuh putra satu-satunya Tuan Kongsi. Lord Kongsi adalah bintang Raja Surga ke-9 yang memiliki kecakapan pertempuran yang menantang surga. Kamu daging mati, yang lain tergagap kaget. Namun, apakah permaisuri akan memperhatikan hal ini? Kepala berguling saat alat surgawinya terus menari. Ling Han menyarungkan pedangnya, berkata dengan santai, aku telah menyinggung banyak Raja Surgawi Surga ke-9. Jadi apa bedanya jika aku menyinggung beberapa lagi? Chapter 2620. Hutan Petir. Ling Han seperti bajangan jauh di dalam makam kuno. Kelompok lain dari Raja Surgawi Surga ke-9 terhenti sebelum berteriak marah.
Ini tentu saja Kongsi dan yang lainnya. Ling Han tidak mengindahkan hal ini. Dia sudah mencapai ujung lorong, jadi dia berpegangan tangan dengan permaisuri saat dia berjalan keluar. Meretih, yang menyambut mereka adalah busur petir seperti pedang yang panjangnya 300 meter. Permaisuri meraung, dan baru saja akan menghunus pedangnya. Namun, Ling Han segera melangkah di depannya saat dia melayangkan pukulan. Pa. Percikan yang tak terhitung jumlahnya terbang ke udara saat petir menabrak tinjunya. Kekuatan destruktif dari petir ini telah mencapai surga ke-6, jadi kamu akan terluka jika mencoba menghadapinya secara langsung, kata Ling Han. Permaisuri mengangguk setelah mendengar ini. Pantas saja konon hanya mereka yang berada di atas surga ke-6 yang bisa memasuki area ini. Pada kenyataannya, yang dibutuhkan adalah kecakapan pertempuran di atas langit ke-6 karena hanya dengan itu seseorang dapat memblokir busur petir ini. Kalau tidak, seseorang hanya bisa melarikan diri dengan berantakan. Menatap ke kejauhan, jelas bahwa ini adalah hutan. Ada pohon-pohon menjulang yang tak terhitung banyaknya yang semuanya bersinar biru dan dihiasi dengan daun-daun yang gemuk dan sehat. Percikan api yang tak terhitung jumlahnya melintas di antara pepohonan, dan percikan api ini kadang-kadang bergabung bersama untuk membentuk busur petir. Melihat dari dekat, urat daun juga dipenuhi dengan busur listrik yang menakutkan. Ini adalah pohon petir bulan biru, seru Ling Han kaget. Pohon petir bulan biru adalah jenis pohon misterius yang diambil dari peraturan petir untuk nutrisi. Ketika mereka dewasa, mereka akan diselimuti petir, dan bahkan sesekali melepaskan busur petir ke sekitarnya. Serangan-serangan ini akan memiliki kemampuan destruktif dari Raja Surgawi Surga ke-6. Selain itu, pohon-pohon ini juga akan menghasilkan buah inti petir, harta karun terpenting bagi Raja Langit yang mempraktikkan peraturan petir. Ling Han mengalihkan pandangannya ke sekeliling, namun dia tidak dapat menemukan satupun buah inti petir. Ini tidak aneh, dia telah tiba di sini bertahun-tahun setelah yang lain, jadi wajar saja jika buah inti petir telah diambil oleh yang lain. Mungkin Raja Surgawi ke-9 surga tidak dapat menggali mutiara esensi giok, atau mungkin di bawah mereka yang melakukannya. Namun, memetik buah inti petir semudah mengangkat tangan. Jadi, siapa yang akan menolak tawaran yang melimpah ini? Ling Han menoleh ke permaisuri, berkata, kamu bisa memasuki kediaman tamu surgawi untuk mencerna jade esens pearl terlebih dahulu. Lakukan yang terbaik untuk maju secepat mungkin. Tentu, tanpa sepatah kata pun, permaisuri segera memasuki kediaman tamu surgawi. Tempat ini dipenuhi dengan petir yang memiliki kemampuan destruktif dari Raja Surgawi Surga ke-6. Jadi itu hanya akan menyebabkan lebih banyak masalah bagi Ling Han jika dia tetap di sisinya. Ling Han melangkah maju. Saat melangkah ke dalam hutan, dia langsung menjadi target busur petir yang penuh. Meretih, busur petir menindak Ling Han. Bahkan kesengsaraan surgawi surga ke-8 adalah jalan-jalan di taman bagi saya. Jadi apa salahnya hal ini? Ling Han sama sekali tidak mencoba menghindari atau memblokir petir saat dia berjalan melewati hutan. Busur petir menabraknya, namun mereka gagal meninggalkan satu pun tanda. Fisik Ling Han telah mencapai surga ke-6, jadi bahkan jika dia berdiri di sana tanpa bergerak, Raja Surgawi Surga ke-6 masih perlu mengerahkan energi yang sangat besar untuk menembus pertahanannya. Ling Han berjalan melalui hutan petir seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di taman. Dia mencari buah inti petir yang mungkin terlewatkan oleh orang lain. Namun, sayang sekali mereka semua telah dipilih. Raja Surgawi Surga ke-9 apa? Seberapa pelit mereka? Mereka bahkan memetik buah inti petir? Ling Han meludah. Orang-orang ini telah sepenuhnya membersihkan hutan buah inti petir ini, tidak meninggalkan satu pun. Lupakan saja, aku harus bergegas keluar dari tempat ini. Namun, dia goyah saat hendak keluar. Aneh. Jika ini adalah makam pemuja surgawi, lalu apa gunanya memiliki hutan pohon petir bulan biru ini? Untuk memblokir perampok makam,
Benar-benar lelucon, akankah Yang Mulia Surgawi membuat penghalang surga ke-6 untuk memblokir orang lain? Tunggu sebentar, Ling Han berdiri diam. Setelah merenung sejenak, dia mulai berkeliaran di sekitar hutan lagi. Melewati hutan ini tidak akan memakan waktu lama. Namun, memutarnya lagi dan lagi sangat memakan waktu. Setelah 7 hari, Ling Han akhirnya berhenti lagi. Matanya tertutup rapat, dan dia diam-diam memunculkan gambaran 7 hari terakhir di benaknya. Ini adalah formasi, namun, itu bukanlah formasi yang digunakan untuk menyerang atau menghentikan orang lain. Kalau tidak salah, Ling Han tidak membuka matanya. Sebaliknya, dia mulai berjalan begitu saja. Setelah setengah jam atau lebih, dia berhenti dan membuka matanya. Apa yang muncul di hadapannya adalah pohon petir bulan biru yang tingginya lebih dari 300 meter. Benar saja, ini adalah mata formasi. Senyum muncul di wajahnya. Tujuan dari mata formasi ini adalah untuk Ling Han berjalan ke pohon itu, dan duduk bersila di bawahnya. Meretih, semua petir di hutan segera menyatu ke arahnya, berderak saat menabraknya. Teruskan teknik surgawi. Ling Han tertawa terbahak-bahak saat dia mengumpulkan busur petir ke telapak tangannya. Azure Wood Chaotic Lightning, gumamnya. Busur petir mengalir ke tubuhnya, langsung berubah menjadi banyak simbol yang memberikan semacam teknik rahasia. Seseorang tidak dapat memperoleh teknik rahasia ini hanya dengan duduk di bawah pohon ini. Sebaliknya, mereka harus terlebih dahulu memahami tata letak hutan ini dan memahami cara memanipulasi busur petir ini dan menggabungkannya menjadi simbol. Kalau tidak mungkin mendapatkan informasi apapun. Ling Han memanggil permaisuri dan perawan penyihir Rou juga, memungkinkan mereka untuk berlatih petir caotik kayu biru di sampingnya. Ditinggalkan oleh Yang Mulia Surgawi, itu jelas bukan teknik biasa. Ini adalah mata formasi, dan Ling Han juga memahami tata letak seluruh formasi. Dengan demikian, busur petir ini tidak akan membawa kemampuan destruktif saat berderak. Sebaliknya, mereka dapat membantu seseorang memahami peraturan petir. Ling Han dan yang lainnya maju terlalu cepat, jadi mereka hanya bisa memilih satu regulasi untuk difokuskan. Namun, tidak satu pun dari mereka yang memilih untuk fokus pada Great Dao of Lightning. Jadi, bisa memahaminya sekarang adalah bantuan besar bagi mereka. Mereka bertiga duduk bersila saat mereka dengan rakus menyerap kekuatan petir dan memahami sifat misterius dari Azure Wood Chaotic Lightning. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 3000 tahun telah berlalu. Petir di hutan hampir sepenuhnya diserap oleh Ling Han dan yang lainnya, dan mereka juga terus menelan jade Essence Pulse saat mereka melakukannya. Ditambah dengan percepatan waktu, dan 3 juta tahun kekalahan telah berlalu di mata mereka. Petir caotik kayu azure secara alami dikuasai oleh mereka. Dengan bantuan jade Essence Pulse, tingkat kultivasi mereka juga meningkat secara signifikan. Ling Han mencapai tingkat tengah surga kelima, sementara kedua istrinya telah mencapai tingkat puncak surga kelima. Mereka tidak jauh dari maju ke tingkat berikutnya. Sayang sekali kami menghabiskan semua jade Essence Pulse. Kalau tidak, akan luar biasa jika kita maju ke surga ke-6 dalam satu tarikan napas, kata Ling Han dengan emosi. Begitu dia maju ke surga ke-6, dia akan memiliki kemampuan untuk bertarung melawan Raja Surgawi surga ke-9 biasa. Bahkan jika dia menemukan bintang Raja Surga ke-9, dia masih bisa pergi dengan mudah dan tenang. Kecepatan kultivasi kita sudah terlalu tinggi. Kita tidak bisa terlalu serakah, kata Bewitching Maiden Rose sambil tersenyum. Jika ini terjadi di masa lalu, dia bahkan tidak akan bermimpi bahwa suatu hari dia bisa menjadi Raja Surgawi. Sementara itu, permaisuri menggosok tangannya untuk mengantisipasi. Dia sangat ingin melampaui Heavenborn sehingga dia bisa menghancurkan orang menjijikan yang berani melukai suaminya. Ayo pergi, kami sudah menyerap semua petir di tempat ini, kata Ling Han. Dia mengulurkan tangan kanannya, meretih. Petir biru menari-nari di telapak tangannya, tampak sangat menakutkan.
Senyum puas menyebar di wajahnya. Kekuatan petir caotik kayu azure ini cukup mencengangkan. Jika saya menyerang dengan telapak tangan ini, bahkan Raja Surgawi Surga ke-8 akan gemetar ketakutan. Sementara itu, Bewitching Maiden Row merasa sangat bahagia. Dia tidak memiliki alat surgawi, jadi mempelajari teknik rahasia yang kuat ini merupakan dorongan besar untuk kecakapan bertarungnya. Hah, Linghan baru saja akan berbicara, namun dia langsung melihat ke depan, hanya untuk melihat 5 orang berjalan mendekat 4 pria dan 1 wanita. Seorang pria memimpin, dan dia memiliki 7 pita cahaya warna-warni di sekelilingnya, yang menyebabkan dia memancarkan aura yang mencengangkan. Bersambung ke chapter 2621. Bagi Anda sahabat kultivator, ketua klan dan sekte, yang telah mengikuti channel Tortoro Kai, admin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.